Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertarungan antara 4 Celestial Venerable dengan Grand Emperor, di mana akhirnya Qin Mu lah yang dapat mengalahkan Grand Emperor. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saat semua orang hendak meninggalkan laut kekacauan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari sana. Itu adalah seorang tetua berambut putih yang memegang tongkat di satu tangan dan ember di tangan lainnya. Dia terkekeh dan berkata, "Rekan-rekan Daois, sudah terlambat bagimu untuk menghindari pertempuran antara yang mulia. Mengapa kamu tidak datang ke tempatku untuk bersembunyi sejenak?" Tetua berambut putih itu mengangkat tongkatnya dan mendorongnya dengan lembut. Lautan kekacauan terbelah, memperlihatkan sebuah jalan. Keduanya buru-buru membawa 3.000 dewa dan binatang besar itu ke lautan kekacauan. Namun, mereka melihat ki primordial di kedua sisinya seperti tebing, sangat curam dan menakutkan. Jika ki primordial ini menekan, mereka semua akan dihancurkan dan diasimilasi oleh ki primordial. Mereka berjalan ke laut, dan tetua berambut putih itu menikamkan tongkatnya ke tanah. Tempatku agak kumuh. Awalnya aku punya tempat tinggal, tapi ketika Yang Mulia Mu datang, tempat itu runtuh. Su Shenghua bertanya dengan heran, "Master Kultus Qin pernah ke sini sebelumnya? Hancurkan tempatmu." Penatua berambut putih itu tidak berdaya dan berkata, "Bukankah begitu? Ketika dia melihatku meletakkan kulit telur di sini, dia mengira aku tidak menginginkannya lagi dan mengambilnya. Namun, dia tidak tahu alasannya. Mengapa aku meninggalkan cangkang telur adalah menggunakan cangkang telur untuk menstabilkan tambang ini. Setelah dia mengambil cangkang telur, tempat ini runtuh dan menjadi laut kekacauan." Lan Yutian tersenyum dan berkata, "Itu gaya kakakku. Bagaimana aku memanggilmu sebagai orang yang lebih tua?" "Semua orang memanggilku Tai." Tetua berambut putih itu tersenyum. Pertempuran yang mulia surgawi akan segera dimulai. Su Shenghua tercengang. Mereka yang memiliki kata Tai di depan namanya semuanya adalah monster tua yang luar biasa. Kaisar Agung dan Kaisar Langit adalah orang-orang yang telah ada sejak zaman purba. Orang lain, bahkan dewa kuno tertua, tidak memiliki kata Tai di nama mereka. Penguasa bumi, Adipati Surga, dan Ibu Pertiwi tidak memiliki kata Tai. Tetua ini bernama Tai, dan dia mungkin berasal dari generasi yang sama dengan Kaisar Langit dan Kaisar Agung. Dia bahkan mungkin lebih tua. Namun, Lan Yutian tidak berpikir sebanyak itu. Mereka mengangkat kepala dan melihat kesadaran Dewa Kaisar Langshuan mengalir menuju induk binatang yang sangat dilindungi oleh binatang kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk kehampaan yang tak terhitung jumlahnya membuka mata mereka dan memperlihatkan mulut jahat mereka. Mereka mengeluarkan tangisan yang memekakkan telinga dan menyerang kesadarannya. Namun, seberapa kuat kesadaran Dewa Kaisar Langshuan? Kesadarannya menyapu ke segala arah, dan makhluk kehampaan yang tak terhitung jumlahnya langsung kehilangan kesadarannya, jatuh dari langit seperti hujan. Dewa Kaisar Langshuan memang seorang yang mulia surgawi. Dia hanya menggunakan kesadarannya dan tidak menggunakan kekuatan sihirnya, namun makhluk kosong yang sangat kuat ini sama sekali tidak berguna. Kesadaran Dewa Kaisar Langshuan datang langsung ke ibu binatang hampa, dan kesadarannya seperti jurang yang mengalir ke dalam otak ibu binatang hampa. Dewa Kaisar Langshuan mengungkapkan senyuman. "Junior, kamu beruntung terakhir kali dan lolos. Sekarang, kamu tidak punya tempat untuk lari. Begitukah?" Kesadaran mengerikan yang tersembunyi di otak ibu binatang hampa itu meledak dan langsung menghancurkan kesadaran Kaisar Dewa Langshuan. Pada saat berikutnya, kesadaran ini keluar dari pikiran induk binatang dan bergegas menuju Dewa Kaisar Langshuan. Ekspresi Dewa Kaisar Langshuan berubah drastis. Kekuatan kesadarannya melampaui dirinya sendiri, dan dia segera memahami siapa tuan dari induk binatang itu. Induk binatang ini sudah berada di bawah kendali Grand Emperor. Terakhir kali saya bertemu dengan induk binatang ini, pemiliknya adalah tunggangan Yang Mulia Mu, tetapi sekarang adalah Grand Emperor. Kecepatan reaksinya tidak bisa dikatakan lambat, dan dia segera membentuk formasi pertahanan dengan kesadarannya. Pada saat yang sama, Istana Celestial muncul di belakangnya dan membentuk surga Celestial. Kekuatan sihirnya dimobilisasi, dan pada saat itu, kekuatan sihirnya berubah menjadi rune pertahanan yang membentuk tanda Dao yang melingkari tubuhnya. Xiantian pertama. Dia mewarisi garis keturunan Kaisar Langit Taichu dan meledak. Yang prasurgawi menggabungkan semua Tao Agung di Istana Celestialnya menjadi satu, sehingga meningkatkan pertahanannya secara signifikan. Dari segi garis keturunan, dia memiliki garis keturunan terbaik di dunia. Pada saat yang sama, dia memiliki garis keturunan para penguasa penciptaan, Raja Ilahi, dan Kaisar Surgawi, Primordium Agung. Pada saat yang sama, dia juga menjaga kesadaran Dao dan yang terhubung di Taichu Dao. Dibandingkan dengan Yang Mulia Hao, dia bahkan lebih sempurna. Namun, jalur kesadaran dan jalur alam tidak menyatu dalam dirinya. Jika mereka dapat menyatukan dan membentuk jalur awal yang mutlak, dia akan melampaui Yang Mulia Hao dan menjadi pemimpin dari 10 Yang Mulia Surgawi. Namun,
Pada kenyataannya, Yang Mulia Hao adalah pemimpin dari 10 Yang Mulia Surgawi. Dia adalah penguasa surga, dan dia menikmati lebih banyak sumber daya. Raja Dewa Leluhur hanyalah salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi, dan dia biasanya tidak mengungkapkan dirinya. Meski begitu, tidak ada banyak perbedaan antara 10 Yang Mulia Surgawi. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan penuhnya, dan jumlah istana surgawi di belakangnya terus bertambah. Dari 18 istana celestial menjadi 34, mereka membentuk surga celestial yang sangat besar. Namun, sebelum auranya mencapai puncaknya, tinju Grand Emperor telah mendarat di wajahnya. Serangan Grand Emperor sederhana dan penuh kekerasan. Di era primordial, dia adalah kaisar terkuat. Tidak diperlukan seni dewa kesadaran mewah. Tinjunya adalah senjata terkuat. Wajah Dewa Kaisar Langshuan berubah dan meledak. Kepalanya terbang ke belakang, dan tubuhnya seperti selembar kertas yang dilipat di sudut. Kaisar Agung yang telah memperoleh batu asal primordium agung sangatlah kuat. Bahkan keberadaan menakutkan seperti Dewa Kaisar Langshuan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Saat tubuh Dewa Kaisar Langshuan membungkuk, seni Dewa Surgawi Agung meledak. Dengan kesadaran yang menakutkan, ia membombardir Grand Emperor yang tiba-tiba muncul. Itu adalah teknik roh primordialnya. Pemahaman seluruh hidupnya ada pada seni roh primordial. Bagi semua setengah dewa, dia memang roh primordial, setengah dewa pertama, roh primordial tertua. Roh primordial telah menyatukan 34 teknik tahta kaisar. Mereka kuat, pantang menyerah, dan galak. Dia tahu arti mendalam dari menyerang titik vital seseorang. Grand Emperor mempunyai inisiatif, jadi tidak peduli bagaimana dia bertahan, dia akan dipaksa dalam posisi pasif. Keuntungannya akan berkurang, dan pada akhirnya dia akan mati. Cara terbaik adalah dengan menyerang titik vital Grand Emperor dan membuatnya menjadi pasif, sehingga menyelamatkan situasi. Tubuh besar Grand Emperor menutupi separuh langit, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Batu asal primordium agung yang tertanam di dahinya bersinar terang, memungkinkan serangan Dewa Kaisar Langshuan mendarat padanya. Tubuh jasmaninya bahkan lebih kuat daripada saat dia melawan Yang Mulia Hao. Di bawah serangan Dewa Kaisar Langshuan, tubuhnya hanya bergoyang sesaat. Sesaat kemudian, telapak tangannya mendarat di leher Dewa Kaisar Langshuan yang terangkat. Leher Dewa Kaisar Langshuan terbelah, dan kepalanya hampir putus. Pada saat itu, roh primordial Dewa Kaisar Langshuan bangkit dari langit surgawi dan menjaganya. Dia mengulurkan jarinya. Jari ini terbang seperti aliran cahaya dan mengumpulkan semua jalur prasurgawi yang terdapat di 34 istana celestial. Cahaya yang keluar dari ujung jari melampaui matahari puluhan ribu kali lipat. Serangan mendadak itu membuat Grand Emperor lengah. Dengan bunyi nyaring, jarinya mengenai dahi Kaisar Agung. Itu adalah batu asal primordium agung. Pikiran Grand Emperor tiba-tiba menjadi kacau, dan batunya retak akibat serangannya. Tidak ada kelainan di dahi Grand Emperor, tapi ada lubang besar di belakang kepalanya. Cahaya seputih salju membawa jejak cahaya darah yang menerangi langit. Kamu menggabungkan Dao Dewa Raja Gong dan Kaisar Agung. Seperti yang diharapkan dari putra mereka. Grand Emperor memadatkan batu asal yang hancur, dan mengembalikannya ke keadaan semula. Itu masih tertanam di tengah alisnya, dan dia berseru kagum. Jika anakku dan aku masih hidup, kami tidak akan kalah denganmu. Kamu hanya tahu gerakan ini, kan, Langshuan? Jadi kamu bisa mati. Di Laut Kekacauan, Tai dengan tenang menjelaskan kepada orang banyak yang kebingungan. Istana adalah istri Grand Emperor. Grand Emperor membunuh penduduk istana, dan untuk membalas dendam padanya, istana jatuh cinta pada Kaisar Langit Taichu dan melahirkan Dewa Kaisar Langshuan. Semua orang tercengang. Tai berkata tanpa tergesa-gesa, pada saat itu, Taichu belum menjadi Kaisar Langit. Secara nama, dia adalah anak angkat Grand Emperor. Anak angkatnya berselingkuh dengan ibu baptisnya, yang menyebabkan keributan di zaman dahulu. Oleh karena itu, Taichu membunuh istana untuk mencegah masa lalu kelamnya diketahui. Lan Yutian tidak memiliki kesan apapun terhadap moral sekuler ini dan tidak merasa ada yang salah dengan moral tersebut. Xu Shenghua, sebaliknya, memiliki ekspresi yang sama sepanjang tahun dan tidak mengungkapkan ekspresi aneh apapun. Pengikut lainnya gempar. Alasan mengapa Grand Emperor harus menyingkirkan Kaisar Dewa Langshuan adalah karena istana jatuh dan membunuhnya serta putra Grand Emperor, namun dia meninggalkan dia dan putra primordium agung, Langshuan. Tai berkata, justru karena inilah Grand Emperor selalu tidak senang dengan Langshuan. Dia merasa bahwa sejak dia dan putra istana meninggal, putra Taichu dan istana harus mati juga. Xu Shenghua berkata, era primordial benar-benar kacau. Tai berkata sambil tersenyum, selalu kacau balau. Lihatlah Langshuan yang menerima pukulan secara pasif, tapi di saat berikutnya, Grand Emperor yang dipukuli. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Ini adalah Laut Kekacauan. Dengan perlindungan Laut Kekacauan dan tongkat penopang Tai, betapapun sengitnya pertempuran itu, hal itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Memang benar seperti yang dikatakan Grand Emperor. Dewa Kaisar Langshuan tidak dapat sepenuhnya memadukan jalur kesadaran dengan satu Xiantian.
Dia hanya memahami gerakan itu, dan roh primordialnya adalah seni ilahi yang disebut jari esensi ilahi. Dewa Kaisar Langshuan jatuh ke dalam kondisi pasif karena dipukuli. Lehernya hampir dipenggal oleh Grand Emperor, dan lukanya semakin parah saat dia menghadapi Grand Emperor. Untungnya, dia memiliki seni dewa hebat satu jari esensi ilahi, yang memiliki kekuatan untuk mengancam Grand Emperor. Kalau tidak, dia akan kalah lebih cepat. Di kedalaman kehampaan, Qin Mu mengeksekusi seni ilahi agungnya, perahu ilahi paramita melintasi, terbang melintasi kehampaan, dan melakukan perjalanan melalui kehampaan ke-29, membuat tekanan dari kehampaan itu tidak berdaya melawannya. Namun, jika dia menyebarkan seni dewa yang hebat ini, dia tidak akan bisa bertahan dalam kekosongan ke-29. Tekanannya terlalu besar dan akan membahayakan tubuhnya. Seni ketuhanannya seperti perahu dewa paramita saat dia berdiri di haluan seni ketuhanan yang berbentuk seperti kapal dewa. Dia melihat pertarungan antara Grand Emperor dan Langshuan dan berkata dengan takjub, Dewa Kaisar Langshuan masih luar biasa. Gerakannya ini seharusnya merupakan seni dewa yang diubah dari jari yang digali oleh Raja Dewa Istana. Mata di tengah alis Grand Emperor. Dikombinasikan dengan Xiantian Wan. Sungguh luar biasa. Masing-masing dari 10 yang mulia surgawi memiliki seni ilahi mereka sendiri, dan semuanya memiliki hal-hal yang membuat mata mereka bersinar. Sebelumnya, Yang Mulia Hao telah menekan Grand Emperor, dan Dao Agung dari reruntuhan akhir dan prasurgawi semuanya telah berubah. Sungguh tidak terbayangkan. Kemudian, jari esensi ilahi Kaisar Langshuan menunjukkan kekuatan Grand Primordium Dao untuk pertama kalinya. Itu juga penuh dengan bakat. Dia memperhatikan dengan penuh minat. Saat Langshuan hampir mati akibat serangan Grand Emperor, langit tiba-tiba menjadi sangat cerah. 49 harta karun Dao surgawi datang berhamburan, dan segala jenis harta karun meledak dengan kekuatan Dao surgawi, menyebabkan tubuh Grand Emperor bergoyang dan langkah kakinya menjadi kacau. Raja Dewa Leluhur, serang! Qin Mu mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Namun, pada saat ini, perahu Dewa Paramita di bawah kakinya memudar dan lenyap. Kegembiraan ekstrim Qin Mu berubah menjadi kesedihan saat ia langsung dihancurkan oleh kekosongan ke-29. Tubuhnya tenggelam ke dalam kekosongan ke-28, dan seni sucinya meledak. Dia mengangkat layarnya dan memasuki kekosongan ke-29. Dengan kekuatan seni sucinya, dia bisa berteleportasi ke kehampaan ke-30. Namun, jika seni sucinya tersebar, kekosongan ke-30 akan terlalu berbahaya baginya, jadi akan lebih aman baginya untuk tetap berada di kekosongan ke-29. Ketika seni Dewa Grand Emperor dan Kaisar Dewa Langshuan mencapai tempat ini, mereka sangat lemah dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, jika dia mendarat di 28 ruang kosong, ancaman terhadapnya akan meningkat pesat. 49 harta Dao surgawi Raja Dewa Leluhur mengguncang Grand Emperor, tetapi tidak mengancam nyawanya. Namun, pada saat berikutnya, 49 harta karun surgawi digabungkan menjadi satu harta karun tertinggi. Itu adalah harta karun aneh yang menggunakan pilar surgawi sebagai tiangnya. Sumur surgawi, langit, garis besar langit, intisari surga, lempengan surgawi, dimensi langit, dan segala jenis harta lainnya melekat pada pilar surgawi, membuat beberapa bagian senjata menjadi tebal dan sebagian tipis. Beberapa bagiannya seperti pisau, sementara yang lain seperti tombak. Sebuah tangan besar meraih bagian tengah pilar surgawi. Jubah merah tua Raja Dewa Leluhur berkibar saat dia mengacungkan harta karun tertinggi. Tubuhnya berputar, dan senjatanya berubah. Dengan pisau surgawi yang memimpin, dia menebas pinggang Grand Emperor. Grand Emperor mendengus dan terhuyung mundur. Darah mengalir dari pinggangnya. Kekuatan harta karun tertinggi yang menggabungkan 49 harta karun Dao surgawi sangat menakutkan, dan itu sudah memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Raja Dewa Leluhur mengangkat harta tertinggi Dao surgawi dan memutar pedangnya, menghantamkannya ke Grand Emperor. Pada gagangnya, lonceng surgawi berkibar, dan dentang keras bergema di udara, menyerang kesadaran Grand Emperor dan menghamburkannya. Raja Dewa Leluhur maju selangkah, dan Tianzong mundur ke baris kedua. Dia menggunakan Tiandong sebagai senjatanya, dan Tiandong seperti sebuah bangunan. Dia menggunakan Tiandong sebagai palunya untuk menghancurkan kepala Grand Emperor. Di sisi lain, Raja Dewa Leluhur kembali sadar dan memasang kembali lehernya. Dia kemudian menusukkan jari esensi surgawinya ke jantung alis Grand Emperor. Dengan dua yang mulia surgawi bekerja bersama, situasinya langsung berbalik. Grand Emperor mundur terus-menerus untuk memblokir serangan kedua yang mulia surgawi, tetapi serangannya lebih sedikit dan pertahanannya lebih banyak. Dia juga berulang kali terluka. Qin Mu dengan bersemangat mengepalkan tangannya dan menatap jantung alis Grand Emperor. Batu asal Taichu ada di sana, dan tidak lama kemudian batu itu hancur. Saat itu, dia bisa mengambilnya kembali. Tiba-tiba, tatapannya secara tidak sengaja melihat sekilas ibu binatang kehampaan di kejauhan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia melihat induk makhluk hampa bersembunyi di kehampaan ke-17, dan makhluk kehampaan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri kehampaan ke-17.
Grand Emperor masih memiliki energi untuk mengendalikan makhluk hampa ini? Apa yang dia rencanakan? Saat dia memikirkan itu, ibu binatang kehampaan itu membuka matanya dan memperlihatkan mulutnya yang besar. Binatang kehampaan besar berbaris rapi dan berjalan ke dalam mulut induk binatang kehampaan. Gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya di mulut induk binatang itu berputar secara otomatis, mengiris dan menelan binatang kehampaan yang masuk ke mulutnya. Qin Mu tercengang. Dia melihat tubuh induk binatang kehampaan itu mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ia bertambah besar, dan tanda-tanda kekosongan di tubuhnya menjadi lebih jelas. Induk binatang hampa ini awalnya hanyalah binatang kehampaan biasa. Setelah naga kilin menaklukkannya, induk binatang kehampaan itu hanya tumbuh 3 hingga 5 kali lipat. Dan sekarang, dalam waktu singkat, induk binatang kehampaan telah berkembang pesat, dan auranya menjadi lebih kuat. Grand Emperor berencana menggunakan karakteristik induk binatang hampa untuk menciptakan induk binatang dewasa lainnya. Tidak. Dia berencana untuk menciptakan raja binatang suci lain yang sekuat naga. Keringat dingin muncul di dahi Qin Mu. Dia berencana menggunakan ibu binatang hampa untuk menyergap Lang Xuan, raja dewa leluhur, dan yang lainnya. Kecepatan melahap induk binatang hampa menjadi lebih cepat, dan fisiknya menjadi lebih kuat. Lambat laun, bahkan kekosongan ke-17 tidak dapat menahan tubuh sebesar itu. Tubuh induk binatang hampa membentang ke kekosongan ke-18, tetapi kepalanya berada di kekosongan ke-17, memungkinkan lebih banyak binatang kosong memasuki mulutnya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Segera, puluhan ribu makhluk hampa jatuh ke dalam mulut dan berubah menjadi energi. Induk binatang itu sepertinya menganggap binatang kehampaan itu makan terlalu lambat, jadi ia membuka mulutnya dan menggigitnya. Ribuan binatang kehampaan dan kekosongan ke-17 telah digigit. Binatang kehampaan lainnya ketakutan, tapi mereka tidak berani bergerak. Mereka bersujud dan merintih. Binatang betina itu membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap binatang kehampaan di kekosongan ke-17. Tubuh binatang betina itu bahkan lebih besar, dan tubuhnya telah mencapai kekosongan ke-23. Binatang besar ini terlalu kuat, dan itu memberi Qin Mu, yang berada di kekosongan ke-29, tekanan yang sangat besar. Perasaan ini mirip dengan perasaan yang dia rasakan saat menghadapi naga. Biarpun binatang betina ini lebih rendah dari naga, jaraknya tidak jauh. Tiba-tiba, binatang betina itu berdiri, dan tubuhnya gemetar. Tubuhnya menjadi lebih kecil, dan ketika dia berubah menjadi binatang raksasa sepanjang 100 mil, dia melompat keluar dari kehampaan. Ibu binatang hampa telah memadatkan tubuhnya menjadi ukuran yang sangat kecil. Dia jauh lebih kuat dari ibu binatang hampa yang kutemui saat pertama kali memasuki istana leluhur. Qin Mu memandangi induk binatang yang melompat keluar dari kehampaan, dan hatinya sedikit bergetar. Kali ini Grand Emperor mungkin telah mengambil tindakan untuk mengakhiri kehidupan 1 atau 2 yang mulia dan membersihkan rintangan untuk pemerintahannya di masa depan. Bagi 10 yang mulia surgawi, para dewa kuno adalah musuh terbesar mereka. Namun, bagi Grand Emperor, para dewa kuno tidak perlu dikhawatirkan. 10 yang mulia surgawi adalah musuh terbesar mereka. Sebagai penguasa zaman purba, dia memiliki banyak metode untuk menghadapi adipati surga, penguasa bumi, dan dewa-dewa kuno lainnya. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi 10 yang mulia surgawi. Kekuatan dan kekuatan 10 yang mulia surgawi jauh di atas para dewa kuno. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan adalah karena melenyapkan dewa-dewa kuno secara paksa akan mengakibatkan banyak korban jiwa. 10 yang mulia surgawi tampaknya tidak bersekongkol, dan tidak ada yang ingin menjadi korban. Saat ibu binatang hampa itu melompat keluar dari kehampaan, sosoknya menghilang seperti kaca transparan yang melayang di langit. Tubuhnya melewati seni ilahi dari 3 yang mulia surgawi dan sampai ke belakang Raja Dewa Leluhur. Raja Dewa Leluhur sedang menyerang Grand Emperor dengan sekuat tenaga ketika dia tiba-tiba menjadi waspada. Jubah di belakang punggungnya berkibar, dan dengan peluit, itu berubah menjadi dunia Suandu. Ketika induk binatang hampa melewati dunia Suandu, dia segera mendeteksi lokasi tepatnya. Dunia Suandu miliknya dimurnikan oleh Dao Surgawi, dan ada berbagai macam Dao besar yang tercampur di dalamnya. Mereka mirip dengan domain, dan bahkan Adipati Surga harus memuji putranya yang tidak berbakti karena kekuatannya. Dia merasakan induk binatang itu, dan roh primordialnya segera meledak. Sepotong surga surgawi melompat keluar, dan roh primordialnya berdiri di aula langit numinous dari surga surgawi. Dengan segel bakhand, ia terjatuh. Pada saat ini, Grand Emperor tiba-tiba tertawa keras. Dia menyapu momentum penurunan sebelumnya dan menghadapi serangan Dewa Kaisar Lang Xuan secara langsung. Dia kemudian datang ke depan Raja Dewa Leluhur. Harta karun Dao Surgawi di tangan Raja Dewa Leluhur berubah menjadi tombak surgawi dan hancur. Grand Emperor tidak mengelak dan menggunakan kepalanya untuk menahan pukulan itu. Kesadarannya meledak dan bergegas menuju surga surgawi Raja Dewa Leluhur. Raja Dewa Leluhur menderita serangan menjepit, dan tubuh jasmaninya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya yang tersedot ke surga oleh roh primordialnya. Tubuh jasmani dan roh primordialnya menyatu menjadi satu. Pada saat yang sama,
Harta karun Dao surgawinya terbang kembali dan dipisahkan menjadi 49 harta surgawi Dao untuk mempertahankan surga surgawi. Pada saat yang sama, ia memblokir serangan ibu binatang kehampaan dan Grand Emperor. Surga kesadaran agung yang menyeluruh turun dari langit dan bertabrakan dengan 49 harta karun Dao surgawi. Ini adalah serangan yang mengandung buah Dao kesadaran Grand Emperor. Bahkan roh primordial yang mulia Hao akan terjebak oleh serangan ini. 49 harta karun Dao surgawi dihancurkan hingga menjadi berantakan, dan pecahan harta karun Dao surgawi ada di mana-mana. Mata, telinga, mulut, dan hidung Raja Dewa Leluhur memuntahkan darah pada saat bersamaan, dan dia menunjukkan ekspresi keheranan. Tubuh jasmani dan roh primordialnya bergetar hebat pada saat yang sama, dan daging ilahinya hampir terpisah. Serangan buah Dao Grand Emperor begitu kuat hingga dia terluka parah. Dao Realm, apakah ini Dao Realm terhebat yang disebutkan oleh Kaisar Pendiri? Di masa lalu, dia meremehkan alam Dao yang diciptakan Kaisar Pendiri, berpikir bahwa jalan Kaisar Pendiri telah tersesat dan sempit. Namun, serangan buah Dao yang tersembunyi di Grand Emperor telah menunjukkan kepadanya betapa kuat dan menakutkannya sistem Dao Realm. Sistem harta surgawi dan istana celestial harus ditingkatkan selangkah demi selangkah. Setiap kemajuan dapat diprediksi, dan peningkatan budidaya serta kekuatan yang disebabkan oleh peningkatan alam dapat diprediksi. Namun, hal yang menakutkan tentang alam Dao adalah sulitnya memasuki Dao pada tahap awal. Selain itu, budidaya seseorang belum tentu lebih tinggi dari sistem istana celestial, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Namun, pada tahap selanjutnya, manfaat yang didapat dari setiap kemajuan sangatlah besar. Ketika seseorang mencapai puncak alam Dao dan membudidayakan buah Dao, mereka akan sama menakutkannya dengan Grand Emperor. Terlebih lagi, Grand Emperor saat ini bukanlah Kaisar Agung yang utuh. Grand Emperor saat ini memiliki tubuh jasmani, kesadaran, dan tidak memiliki roh primordial. Meski begitu, itu cukup kuat untuk menghancurkannya. Meskipun Raja Dewa Leluhur menyadari betapa menakutkannya alam Dao Grand Emperor masih berbeda dari alam Dao Kaisar Pendiri. Budidaya Grand Emperor adalah palsu, dan dia mengandalkan pengorbanan nenek moyang para pencipta untuk mencapai langkah ini. Di sisi lain, alam Dao Kaisar Pendiri harus meningkatkan dirinya selangkah demi selangkah dan meningkatkan pemahamannya tentang Dao. Dia akan menciptakan Dao-nya sendiri dan pada akhirnya menyempurnakan buah Dao dari pedang Dao. Dapat dikatakan bahwa Grand Emperor telah melumpuhkan dirinya sendiri. Raja Dewa Leluhur juga kuat, dan dia segera menstabilkan formasi. Selama dia bisa menahan serangan ini, Kaisar Dewa Langshuan akan mampu menahan Grand Emperor pada saat itu. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tepat pada saat ini, induk binatang itu menerkam dan melewati tubuh Raja Dewa Leluhur. Binatang besar ini langsung berubah dari hantu menjadi jasmani, dan tubuh jasmaninya yang besar terus berkembang. Raja Dewa Leluhur sepertinya membengkak saat dia tumbuh semakin tinggi dan gemuk. Segera, dia menjadi dewa raksasa yang tingginya 10.000 mil. Dia masih terus berkembang dan terlihat sangat menakutkan. Induk binatang itu dengan panik melahap ki dan darahnya di dalam tubuhnya, berencana untuk memurnikannya dan menelan seluruh yang mulia surgawi ini. Wajah Raja Dewa Leluhur berubah, tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Heaven Duke tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi sebagai putranya, dia memiliki tubuh roh modal yang mewarisi garis keturunan Heaven Duke, jadi dia maha kuasa. Saya tidak memiliki batasannya. Tubuhnya tiba-tiba berubah. Dia masih menjadi Raja Dewa yang suci dan khusyuk beberapa saat yang lalu, tapi sekarang dia sepertinya telah berubah menjadi Raja Iblis yang melakukan segala jenis kejahatan di Youdu. Tubuhnya sepertinya telah menjelma menjadi dunia Youdu. Itu menyeramkan, menakutkan, dan kekuatan aneh dan tak terduga muncul dari Youdu. Tahu besar bagaikan rantai yang bisa mencuri jiwa, mengunci ibu binatang buas di tempatnya. Rantai itu melewati tubuh induk binatang itu dan terhubung ke jiwanya. Raja Dewa Leluhur berencana untuk memurnikan induk binatang itu. Omong kosong. Grand Emperor tercengang. Dia mungkin akan menendang batu yang keras. Kemampuan sebenarnya dari 10 yang mulia semuanya tersembunyi dengan sangat baik. Namun, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memurnikan induk binatang itu, dia tidak akan mampu menghalangi surga kesadaran agungku yang menyeluruh. Serangan ini cukup untuk merenggut nyawanya. Dia tidak ingin mengungkap identitas Nona Surgawi Qiang, jadi dia menggunakan surga kesadaran agungnya lagi untuk mengirim Raja Dewa Leluhur dalam perjalanannya. Namun, Dewa Kaisar Langshuan datang dari belakangnya dan menusukkan jari esensi ilahi ke belakang kepalanya. Suara tajam terdengar, dan batu asal Taichu di jantung alis Grand Emperor meledak berkeping-keping, terbang ke segala arah. Dewa Kaisar Langshuan sangat gembira. Dia tidak mau repot-repot menyelamatkan Raja Dewa Leluhur yang akan mendarat di surga kesadaran agung yang menyeluruh dan buru-buru terbang menuju pecahan batu asal Taichu. Karena batu asal Taichu milik Grand Emperor telah meledak, kekuatan surga kesadaran agung yang menyeluruh juga telah sangat berkurang. Kepala Raja Dewa Leluhur telah jatuh ke surga kesadaran agung yang menyeluruh, dan kepalanya mulai retak. Kulitnya beterbangan seperti selembar kertas dan hancur. Segera, daging di wajahnya menjadi buram, memperlihatkan tulang putihnya yang mengerikan.
Kekuatan surga kesadaran agung yang menyeluruh terlalu kuat. Bahkan jika Grand Emperor tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, tubuh jasmani yang mulia tidak akan mampu menahannya. Qin Hu, yang berada di posisi tinggi dalam kekosongan ke-29, segera membangkitkan ki vitalnya dan mengeksekusi teknik 3 elisir tubuh tuan. Dia berlari turun dari kehampaan dan melepaskan seni sucinya. Dia menginjak perahu ilahi paramita dan berubah menjadi banyak penampakan untuk melewati lapisan kehampaan, berencana untuk merebut Grand Primordium Origin Stone yang terbang. Pada saat yang sama, di Laut Kekacauan, Tai berkata dengan tenang, "Rekan Daois, lihat, akan ada perubahan segera." Lan Yutian dan Su Shenghua sudah berseri-seri dengan gembira. Ketika mereka mendengar bahwa masih ada mutasi, mau tak mau mereka menjadi bingung. Dao saudara, transformasi apa lagi yang mungkin terjadi? Tai tua tidak berkata apa-apa. Dewa Kaisar Langshuan menggoyangkan lengan bajunya dan hendak menyimpan semua batu asal primordium agung ke dalam lengan bajunya ketika cahaya ungu tiba-tiba bersinar terang. Langit ungu dan langit biru tampak seperti langit yang tiba-tiba runtuh. Yang Mulia Yun. Dewa Kaisar Langshuan berteriak dengan suara serak. Dia telah terkena serangan, dan darahnya berceceran ke depan saat potongan batu asal Grand Primordium terbang melewatinya. Dia berbalik di udara dan tidak melihat Yang Mulia Yun. Sebaliknya, dia melihat Yang Mulia Xiao mengulurkan telapak tangannya dengan senyuman di wajahnya untuk mengambil potongan-potongan batu asal Grand Primordium yang berserakan. Yang Mulia Xiao baru saja mengambil semua potongan batu asal ketika ekspresinya berubah drastis. Tangan yang dia ambil batu asal tiba-tiba patah di pergelangan tangannya, dan telapak tangannya jatuh dari langit. Yang memotong telapak tangannya adalah jepit rambut. Jepit rambut itu sangat tajam, dan kekuatan yang dikandungnya adalah dao agung dari reruntuhan akhir. Di kejauhan, Nyonya Surgawian mengambil kembali jepit rambutnya dan menempelkannya ke jepit rambutnya. Dia mengangkat tangannya dan menjabatnya, dan kuali persegi yang telah menekan tambang Grand Prime melonjak ke langit. 4 layar cahaya menutupi Yang Mulia Xiao. Sebuah teratai tiba-tiba muncul di bawah kaki Yang Mulia Xiao. Dengan hentakan yang keras, teratai itu jatuh ke dalam kuali persegi, dan teratai serta kuali itu jatuh bersamaan. Dan di bawahnya ada Laut Kekacauan. Di bawah teratai dan kuali terdapat tangan kanan Yang Mulia Xiao, yang masih memegang batu asal primordium agung. Tanah di sekitar laut caotik tiba-tiba bergolak, dan akar-akar yang sangat tebal menjulang ke langit seperti ribuan tentakel. Mereka bergerak dan bersilangan, melingkar ke arah tangan kanan Yang Mulia Xiao. Serangkaian perubahan ini membuat orang-orang yang bersembunyi di Laut Kekacauan tercengang. Mulut mereka terbuka lebar dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, Qin Mu masih dalam perjalanan. Yang Mulia Mu berdiri di haluan kapal dengan ekspresi gelap. "Saya bangun pagi-pagi dan bergegas ke pekan raya malam. Sungguh sial." Di Laut Kekacauan, Tai memasang ekspresi ramah saat dia melihat ke arah Su Shenghua dan Lan Yutian yang tercengang. Dia berkata sambil tersenyum, "Brilian dan bervariasi, kan? Namun, masih ada beberapa teman Dao yang belum bergerak. Semua orang sudah mati rasa karena shock." Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Dari sudut pandangnya, tentakel di langit di atas Laut Chaos sangat tebal dan gelap. Kulit kayu di permukaannya seperti sisik naga, mencerminkan angin dan awan Laut Chaos yang tidak dapat diprediksi. "Ibu Pertiwi, beraninya kamu merebut barang-barangku." Meskipun telapak tangan Yang Mulia Xiao patah, dengusan marah Yang Mulia Xiao datang dari dalam. Tinju itu hancur, dan akar Ibu Pertiwi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi altar pengorbanan. Di altar pengorbanan, tubuh asli Ibu Pertiwi perlahan bangkit untuk menerima pukulan. Gelombang yang sangat menakutkan di Laut Kekacauan melonjak ke segala arah. Namun, ketika mereka berhembus ke Laut Kekacauan dan menemukan tongkat jalan Tai yang didirikan di laut, semuanya langsung menjadi tenang dan tenteram. Di langit, akar Ibu Pertiwi yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berkibar turun dari langit, menghantam Laut Kekacauan. Tidak lama kemudian, mereka berasimilasi dengan Laut Kekacauan dan berubah menjadi gumpalan Chaos Ki. Tatapan Su Shenghua tertuju pada tongkat penyangga Tai, dan dia menunjukkan ekspresi keheranan. "Kruk ini sepertinya jauh lebih kuat dari pohon purba. Kayunya jenis apa, Bu?" Tai memerhatikan tatapannya dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Mu punya banyak kayu di rumahnya, tapi semuanya telah aku bakar. Jangan bilang padanya aku punya satu lagi di sini, kalau tidak dia akan mencoba mencurinya dariku lagi." Su Shenghua bingung. Master Sekte Qin memiliki banyak hal di keluarganya? Kapan dia menjadi begitu kaya? Orang ini jelas terlihat sangat miskin dan ingin merebut semua barang bagus dari siapapun. Sekarang, dia kemungkinan besar mencoba mencuri kekayaan orang lain. Orang tua itu tersenyum dengan mudah. "Dengar, ada teman Dao lain yang akan menimbulkan masalah. Namun, penghasutnya masih dalam perjalanan." Pada saat ini, Qin Mu masih dalam perjalanan dengan perahu. Dia secepat kilat, dan dia menggerutu pada dirinya sendiri bahwa dia telah bersembunyi terlalu tinggi dan seharusnya tidak bersembunyi di kekosongan ke-29. Yang Mulia Xiao meninju Ibu Pertiwi dengan tangan kanannya, dan tubuhnya tenggelam. Saat dia akan jatuh ke Laut Kekacauan, altar pengorbanan tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian.
Akar yang tak terhitung jumlahnya berkontraksi dan menembus ke dalam tanah, menghilang tanpa jejak. Ibu Pertiwi hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, dan budidayanya telah dilemahkan oleh Kim Ho. Dia tidak punya pilihan selain menghindari serangan itu. Di langit di atas tangan kanan Yang Mulia Xiao yang patah, pertempuran antara teratai dan kuali persegi berlanjut. Dua harta karun Yang Mulia Surgawi meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan, mencoba untuk menekan satu sama lain dan mengambil batu asal primordium agung di tangan kanan Yang Mulia Xiao. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul entah dari mana di langit. Sinar cahaya itu seperti pilar yang mengalir dari lubang segel istana leluhur, berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang menutupi teratai dan kuali persegi. Itu menekan kedua harta karun itu dengan kecepatan yang lebih cepat, menyebabkan mereka jatuh ke laut kekacauan. Adipati Surga, Yang Mulia Surgawi dan Grand Emperor, yang bertempur di langit, terkejut. Mereka semua bergerak untuk memblokir serangan Adipati Surga dari Suandu. Tepat pada saat ini, Ki Iblis Youdu tiba-tiba memuntahkan dan membanjiri laut kekacauan dalam hitungan detik. Dalam Ki Iblis, penguasa bumi perlahan naik, dan mata di tengah alisnya terbuka untuk menstabilkan tangan kanan Yang Mulia Xiao. Dengan suara mendesing, dia menyapu tangan kanan Yang Mulia dan menariknya ke arah laut yang dibentuk oleh Ki Iblis Youdu. Adipati Surga, penguasa bumi, apakah kalian juga tidak mampu menahan kesepian dan bertekad untuk ikut campur dalam urusan duniawi? Yang Mulia Xiao memaksa Nyonya Surgawian mundur dan turun dari langit. Dia mencibir dan berkata, namun, segelnya masih ada, dan kalian tidak bisa turun dengan tubuh asli kalian. Kalian bukan tandinganku. Jika tubuh asli kalian turun, kalian akan terikat oleh Dao Agung, dan itu akan menjadi saat kematian kalian. Mengapa kalian tidak mundur? Dia datang dengan marah dan bahkan menggunakan metode tersembunyi untuk memaksa Nyonya Surgawian mundur. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun, ketika dia hendak membunuh penguasa bumi, Grand Emperor tiba-tiba bergegas mendekat. Yang Mulia Xiao tercengang. Keduanya bertabrakan di udara dan berpisah. Grand Emperor mencibir dan meninggalkannya untuk langsung menuju penguasa bumi. Kemampuan Night Moth Child tidak buruk. Yang Mulia Xiao mencibir dan langsung menuju penguasa bumi. Istrimu, aku akan tidur dengannya. Grand Emperor sangat marah. Saat dia mengejar penguasa bumi, dia bertarung dengannya. Karena penguasa bumi tidak turun dengan tubuh aslinya, dia berjuang untuk mengambil cambuk sungai dunia bawah sambil mencoba kembali ke Youdu. Laut yang dibentuk oleh Youdu Setan Ki bergetar hebat. Grand Emperor dan Yang Mulia Xiao turun dan meledakkan lautan Ki Iblis. Aura agung dari dua ahli tingkat yang mulia menyebabkan lautan Ki Iblis terbelah, memperlihatkan lautan kekacauan di bawahnya. Di bawah lautan kekacauan utama, Shu Shenghua, Lan Yutian, dan yang lainnya mendongak. Mereka hanya bisa melihat kaki kokoh para dewa dan iblis agung yang seperti pilar yang mampu menopang langit. Mereka menginjak permukaan laut kekacauan, tetapi tekanannya tidak sampai ke laut kekacauan. Sebaliknya, ia mendarat di tongkat yang terlalu mudah bagi orang tua. Shu Shenghua melihat tongkat itu dan melihat tongkat itu sedikit bengkok karena tekanan. Dao saudaraku, apa maksudmu tongkat ini berasal dari keluarga Yang Muliamhu? Shu Shenghua bertanya, apakah Yang Muliamhu memiliki banyak kayu seperti itu di rumahnya? Tai tua tersenyum dan berkata, itu ada di mana-mana. Jika Dao Isu menginginkannya, Anda dapat meminta beberapa gunung kepada Yang Muliamhu. Yang Muliamhu sangat murah hati dan pasti tidak akan menolak. Shu Shenghua tergerak. Lan Yutian juga tergerak dan berkata, saya juga ingin beberapa gunung. Yang Muliamhu pasti akan memberikannya kepadamu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tai tua tersenyum ramah. Beberapa guncangan hebat terjadi lagi, dan lautan Ki Iblis milik penguasa bumi meledak sepenuhnya. Itu adalah Nyonya Surgawian, Raja Dewa Leluhur, Kaisar Dewa Langshuan, dan yang lainnya yang telah turun. Cahaya ilahi Yang Mulia Surgawi membersihkan lautan Ki Iblis, menguapkannya sepenuhnya dan membuatnya lenyap. Penguasa bumi lava memegang cambuk sungai dunia bawah dan berdiri di tengah-tengah beberapa Yang Mulia Surgawi. Di ujung lain cambuk itu ada tangan kanan Yang Mulia Xiao. Bahkan penguasa bumi, yang selalu acuh tak acuh dan selalu licik, pun bingung. Dia berdiri di sana dengan canggung. Mustahil baginya untuk melarikan diri ke Youdu. Tempat dia berdiri adalah Youdu. Namun, Ki Iblis Youdu telah dibubarkan, dan lautan kekacauan utama berada di bawah kakinya. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar diblokir dan tidak punya tempat tujuan. Magma penguasa bumi ini hanyalah tiruannya, dan dia tidak memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dari tubuh utamanya. Menghadapi semua harimau dan serigala di sekitarnya, dia hanya bisa mati dalam satu gerakan. Tiba-tiba, lautan kekacauan beriak lagi, dan induk makhluk hampa itu turun. Dia bersandar dekat di belakang Grand Emperor dan menatap Raja Dewa Leluhur dan penguasa bumi. Dia hampir dimurnikan sampai mati oleh Raja Dewa Leluhur. Untungnya, Raja Dewa Leluhur dan Grand Emperor bentrok secara langsung, sehingga dia bisa melarikan diri dari tubuh Raja Dewa Leluhur. Namun, kekuatannya juga berkurang drastis. Di bawah laut kekacauan, semua orang merasa gelisah. 5 eksistensi tingkat kemuliaan ilahi telah berkumpul di permukaan laut,
dan ibu binatang kehampaan hampir tidak bisa dianggap setengahnya. Ada juga ibu pertiwi yang tersembunyi di kegelapan, memandang dengan tamak. Adipati surga juga memperhatikan dengan aman dan bisa bergerak kapan saja. Selain itu, ada juga magma penguasa bumi di tengahnya. Meskipun dia dikelilingi oleh keberadaan yang menakutkan, budidaya dan kemampuannya bukanlah masalah kecil. Dengan begitu banyak makhluk kuat berkumpul di sini, bisakah tongkat yang terbuat dari kayu mati itu benar-benar bertahan? Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di langit. Qin Mu akhirnya bergegas keluar dari kehampaan dan muncul di atas lautan kekacauan. Dia menunduk dan berbalik untuk pergi. Pelakunya, Grand Emperor mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan mendengus. Semua yang mulia surgawi yang hadir berada dalam dilema. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Jika mereka benar-benar bertarung, banyak yang mulia akan mati. Tiba-tiba, Qin Mu berbalik dan berteriak, "Saudara tua penguasa bumi, tunggu apa lagi? Buang batu asal Taichu. Buang ke laut." Penguasa bumi menyadari dan melepaskan Underworld River Whip. Tangan kanan yang mulia Xiao jatuh ke laut kekacauan bersama dengan batu asal primordium agung di tangannya. Di permukaan laut, wajah semua orang gemetar, tapi tidak ada yang bertindak gegabah. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat batu asal jatuh ke laut. Di laut kekacauan, Su Shenghua dan Lan Yutian menyaksikan tangan yang mulia Xiao jatuh dari batu asal Taichu dan mendarat di depan mereka. Cahaya harta karun dari batu asal Taichu terpancar dari celah jari-jarinya. Tak satu pun dari mereka bergerak. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Tai tua. Orang tua itu tersenyum. Batu asal ini adalah batu asal Taichu yang berisi Dao Taichu. Bahkan Kaisar Langit Taichu sendiri tidak dapat memahami Taichu yang sebenarnya. Dia tiba-tiba berhenti di sini dan berhenti bicara. Mereka berdua terus menatapnya, menunggu dia melanjutkan. Meskipun tangan kanan yang mulia Xiao patah, dia diam-diam mengulurkan dua jarinya. 3 jari lainnya masih memegang erat pecahan batu asal. Kedua jari itu seperti kaki, memungkinkan tangan kanan untuk berdiri dan berjalan di sepanjang dasar laut-laut Chaos. Sepotong batu mentah jatuh, dan kedua jari itu segera berhenti. Mereka mencari-cari dengan jari mereka dan akhirnya menemukan batu mentah itu. Mereka dengan hati-hati mengambilnya dan terus memegangnya di tangan mereka. Mereka terus mengulurkan kedua jarinya untuk mencari di luar. Su Shenghua dan Lan Yutian tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Mau tak mau mereka mengalihkan pandangan mereka untuk melihat ke tangan kanan yang mulia surgawi ini. Mereka kemudian berbalik untuk melihat yang lama dengan mudah. 3.000 pengikut Lan Yutian dan sekelompok raksasa primordial menatap dengan rasa ingin tahu ke tangan kanan yang mulia. Mereka menyaksikannya terus berjalan keluar dan menjatuhkan permata dari telapak tangannya. Binatang besar itu baik hati dan menggerakkan pantatnya untuk membiarkannya berjalan melewati mereka tanpa menghentikannya. Tangan kanan yang mulia akhirnya mencapai ruang yang ditopang oleh Kruk. Dia baru saja mengambil langkah ketika primal Chaotic Ki runtuh. Dengan keras, tangan kanan yang mulia ditekan ke tanah, dan pecahan batu asal Taichu di telapak tangannya tersebar di seluruh tanah. Tangan kanan yang mulia Xiao meronta sejenak, tapi seberapa mengerikan beban laut kekacauan. Tangan kanannya berbenturan langsung dengan ibu pertiwi, memaksanya mundur. Dia juga dicambuk oleh penguasa bumi, dan kekuatan sihir di tangan kanannya habis. Dia tidak bisa melawan laut kekacauan sama sekali. Sekarang dia ditekan, dia tidak bisa melarikan diri. Tai melihat Su Shenghua dan Lan Yutian masih menatap tajam ke arahnya, dan baru kemudian dia menghela nafas tanpa daya. Dia berkata, "Kalian adalah pencari Dao, jadi mengapa kalian harus mengetahui kerugian dari mencapai Dao? Jika kalian memiliki hati yang baik dan jahat, kalian tidak akan menjadi murni setelah mencapai Dao." Lan Yutian berpikir sejenak dan tersipu malu. Apa yang penatua katakan benar. Kakakku telah mengajariku hal-hal buruk. Dia selalu memberiku pandangan lain. Su Shenghua menyelidiki, "Kalau begitu, saudara Dao, jika kita mengambil batu asal Taichu ini dan memahami Dao Agung di dalamnya, apakah itu akan merugikan kita?" Lan Yutian tercengang dan buru-buru menatap Tai. Tai tidak berdaya dan hanya bisa berkata, "Ada kerugiannya. Pertama, Grand Emperor akan membunuh kalian semua. Batu asal ini adalah bahannya untuk mencapai Dao. Tanpa batu asal, budidayanya tidak akan pernah mencapai puncaknya. Kedua, Grand Emperor Primordium Agung ingin membunuh kalian semua. Batu asal ini juga merupakan bahannya untuk mencapai Dao. Meskipun dia telah mencapai Dao, dia belum mencapainya semua batu ilahi. Jadi, dia harus mendapatkannya singkirkan semua orang yang memiliki batu asal, serta semua ahli penciptaan." Master Sekte masih memiliki pandangan jauh ke depan, pikir Su Shenghua dan Lan Yutian pada saat yang bersamaan. Jika Qin Mu tidak menyuruh mereka berhati-hati, mereka akan mengambil batu asal dengan senang hati dan menyinggung Grand Emperor dan Kaisar Langit tanpa alasan. Tai bertanya, "Kalau begitu, apakah kalian berdua teman Dao akan mengambilnya atau tidak?" Lan Yutian memandang Su Shenghua. Dia tahu bahwa Su Shenghua adalah teman Dao saudaranya dan punya ide sendiri. Kadang-kadang, ketika Qin Mu tidak dapat mengambil keputusan, dia secara khusus lari ke bumi barat untuk berkonsultasi dengannya.
Su Shenghua bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata, ambillah. Kami mengambil batu aslinya hanya dengan mengambil daunnya dan menggunakan batu asal untuk memahami Dao Taichu. Kami tidak mengambil kekuatannya dan tidak meminjam kekuatan batu asal. Dengan cara ini, tidak peduli apakah itu Grand Emperor atau Kaisar Langit Taichu, selama mereka menginginkan batu aslinya kembali, kami akan mengembalikan batu asal kepada mereka. Lan Yutian berpikir sejenak dan memuji. Adikku berkata bahwa mengajari manusia memancing lebih baik daripada memberi ikan ke mereka. Ketika dia mengajariku berkultivasi, dia hanya mengajariku prinsip-prinsip budidaya dan tidak mengajariku secara spesifik. Jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Inilah alasannya. Tai Tua menghela nafas dan berkata, Yang Mulia Mhu benar. Namun, kita harus mengamati kata-kata dan tindakannya. Meskipun apa yang dikatakan Yang Mulia Mhu baik, dia tidak hanya belajar memancing, dia juga harus merebut ikan milik orang lain. Kamu tidak bisa belajar darinya. Keduanya mengakui dan maju ke tangan kanan Yang Mulia yang tergeletak di tanah. Mereka masing-masing mengambil beberapa keping batu asal. Permukaan laut Keyes masih sunyi. Meskipun penguasa bumi magma telah kehilangan tangan kanan Yang Mulia dan pecahan batu asal Taichu, dia masih dikelilingi oleh Yang Mulia. Semua orang masih menemui jalan buntu. Magma penguasa bumi tiba-tiba menghela nafas dan menyebarkan kekuatan sihir klon ini. Seketika, itu berubah menjadi tumpukan batu yang dihancurkan dan dimurnikan oleh laut Keyes, berubah menjadi gumpalan Keyes Ki. Menghadapi situasi seperti itu, klonnya sama sekali tidak berguna. Jika dia terus terjebak di sini, kecerdasannya akan menjadi lelucon, jadi sebaiknya dia menyerah pada tubuh ini. Semua orang tetap tidak bergerak. Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Yan, Raja Dewa Leluhur, dan Kaisar Dewa Langshuan semuanya diam. Keringat dingin mengucur di dahi Grand Emperor. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah penguasa bumi menyerah pada klon ini, situasinya menjadi buruk. Yang Mulia Mhu sepertinya telah menipuku lagi. Sudut matanya bergerak-gerak. Tiba-tiba, Yang Mulia Xiao berkata dengan tenang, bagaimanapun juga, kami adalah Yang Mulia. Itu benar. Tidak peduli apapun yang terjadi, kami adalah Yang Mulia Surgawi, kata Nyonya Surgawian. Raja Dewa Leluhur dan Kaisar Dewa Langshuan mengangguk dan berkata, bagaimanapun juga, kita adalah Yang Mulia Surgawi. Meskipun kita mempunyai dendam dan urusan kotor satu sama lain, kita tetap harus bersatu melawan musuh kita. Grand Emperor tiba-tiba tertawa. Bagaimanapun juga, kita adalah Yang Mulia Surgawi, jadi kita harus tetap bersatu dan melawan musuh bersama. 4 Yang Mulia Surgawi lainnya terdiam seolah hati mereka telah ditusuk. Grand Emperor terlalu licik, dan kata-katanya menunjukkan bahwa dia termasuk di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Hal ini membuat semua orang curiga. Meskipun Yang Mulia Xiao mengetahui identitas asli Grand Emperor, dia tidak akan mengatakan bahwa dia adalah Nyonya Surgawi Qiang. Jika Yang Mulia Xiao mengungkapkan identitasnya sebagai Grand Emperor juga akan mengungkapkan identitasnya sebagai Kaisar Langit Taichu. Kedua belah pihak akan menderita. Keseimbangan manfaat akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan pemahaman diam-diam. Seperti bagaimana Nona Surgawi yang tidak akan mengungkap Yang Mulia Xiao, dan Yang Mulia Xiao tidak akan mengungkap identitasnya. Raja Dewa Leluhur berkata dengan acuh tak acuh, Grand Emperor harus mati, dan 10 Yang Mulia Surgawi tidak boleh membiarkan Grand Emperor ada. Dao bersaudara, bagaimana menurut Anda? Saya setuju, kata Yang Mulia Xiao. Nyonya Surgawian dan Raja Dewa Leluhur tersenyum. Setuju. Setuju. Grand Emperor mundur selangkah, dan kakinya mendarat di punggung ibu binatang buas itu. Dia tertawa dan berkata, kalian para junior juga ingin mengambil nyawaku? Aku telah mendominasi era primordial sampai sekarang, dan tidak ada yang berani melawanku. Saat dia bergerak, 4 Yang Mulia, Xiao, Yan, Zhu, dan Lang, menyerang pada saat yang sama, menjepit Kaisar Agung. Pada saat yang sama, ibu binatang hampa di bawah Grand Emperor melompat mundur dan memasuki kehampaan, membawa Grand Emperor melewati kehampaan. Di depan Grand Emperor, tubuh 4 Yang Mulia Surgawi membengkokkan kehampaan. Tubuh kuat mereka menembus lapisan kehampaan, menghancurkannya seperti cermin. Kehendak keempat Yang Mulia Surgawi membentuk sebuah kota, dan kehampaan yang kuat tampaknya tidak ada di depan mereka. Ketika dewa dan iblis biasa memasuki kehampaan pertama, mereka akan berasimilasi dengannya. Bahkan ahli penciptaan yang kuat pun tidak dapat memasuki banyak kekosongan. Hanya para tetua pencipta yang budidayanya mencapai alam tertentu yang dapat mempercayakan kesadaran mereka ke kedalaman berbagai kehampaan setelah mereka meninggal, menjadi roh leluhur. Adapun para dewa dan iblis dari ras lain, hanya dengan memasuki jalan dengan kesadaran mereka dan memahami keberadaan tanda kehampaan, mereka dapat memasuki banyak kehampaan. Hanya ada sedikit orang seperti Qin Mu yang langsung menuju kekosongan ke-30. Di era ketika para pencipta menguasai alam semesta, jumlah mereka tidak banyak. Qin Mu mengandalkan Dao untuk memahami Dao surga pertama dan Dao kesadaran. Dia sudah mulai berhubungan dengan Dao of Absolute Beginning, jadi tidak sulit baginya untuk memasuki kehampaan. Namun,
Yang Mulia Surgawi keempat mengandalkan tubuh jasmaninya yang kuat. Tubuh jasmani mereka tidak hanya cukup kuat untuk mencegah kekosongan mengasimilasi mereka, tetapi juga dihancurkan oleh tubuh jasmani mereka. Ini adalah teror dari keberadaan tingkat Yang Mulia Surgawi. Namun, Grand Emperor tahu bahwa Yang Mulia Surgawi pun memiliki batasnya. Batasan ini telah lama diketahui oleh Yang Mulia Yun, Yang Mulia Ling, dan Yang Mulia Yue. Kekosongan ke-35 adalah batas Yang Mulia. Grand Emperor hanya perlu membawa ibu makhluk hampa itu ke dalam kehampaan ke-35 untuk membuat keempat Yang Mulia Surgawi mundur. Guntur bergemuruh samar dari kedalaman kehampaan, disertai kilat di kedalaman angkasa. Berdiri di istana leluhur, seseorang bahkan dapat melihat bayangan besar menerangi kedalaman ruangan. Tubuh-tubuh itu sangat besar, dan ketika mereka bergerak, retakan muncul di ruang sekitarnya, menyebar seperti jaring laba-laba. Kecepatan mereka cepat, dan ketika bayangan menyala dan meredup, mereka telah berpindah ke jarak yang tidak diketahui. Pada hari ini, darah tiba-tiba mengalir dari langit. Darah dewa yang menggelegar itu seperti air terjun besar yang mengalir turun dari kedalaman langit, membentuk air terjun darah yang menggantung di udara. Qin Mu tidak berjalan terlalu jauh. Ketika dia melihat air terjun darah, dia melihat sesuatu jatuh dari langit. Itu seperti sebuah planet yang menabrak tanah, menimbulkan hembusan angin dan meteorit. Dimanapun benda itu jatuh, bumi berguncang dan gunung berapi meletus. Meskipun istana leluhur jauh lebih kokoh daripada dunia luar, namun tetap saja sulit untuk menahan dampak seperti itu. Ketika Qin Mu datang ke sana, banyak api meledak di langit. Bola api besar dengan ekor api yang panjang jatuh dari langit. Qin Mu melihat lubang besar pertama dan melihat kepalan besar di dalamnya. Itu adalah tinju Grand Emperor. Tidak diketahui Yang Mulia mana yang telah memotongnya, tetapi hal itu menyebabkan tanah longsor. Bagaimanapun, tubuh jasmani Grand Emperor adalah salah satu tubuh jasmani terkuat di zaman purba. Hanya primordium agung Kaisar Langit yang bisa menandinginya. Tinju ini mungkin bisa dimurnikan menjadi harta karun. Saat dia memikirkan hal itu, akar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tanah seperti magma dan menyeret tinju Grand Emperor menjauh. Ibu Pertiwi. Qin Mu segera bergegas maju dan hendak meraih tangan Grand Emperor ketika langit tiba-tiba bersinar dan berubah menjadi putih salju. Kaki lainnya turun dari langit, dan yang lebih menakjubkan lagi ketika tinju itu mendarat di tanah. Angin kencang dan ombak besar membuatnya terbang. Kaki Grand Emperor. Qin Mu berhenti, dan segala macam benda jatuh dari langit. Tanah dalam radius 10.000 mil runtuh, dan permukaan tanah melayang di atas magma. Itu seperti sepanci daging yang direbus, dan gelembung udara mendorong potongan daging tersebut. Tanah bergetar terus-menerus. Grand Emperor benar-benar menyedihkan, dipotong-potong oleh empat Yang Mulia Surgawi. Dia tidak bisa menahan rasa kasihan. Eksistensi paling kuat di era primordial sebenarnya berakhir seperti ini ketika menghadapi empat Yang Mulia Surgawi. Dia kemudian menjadi bahagia lagi dan terbang menembus api untuk mencari tubuh jasmani Grand Emperor. Tiba-tiba, sesosok tubuh besar turun dari langit dan menabrak lautan api dan lahar, berguling-guling. Qin Mu terbang ke depan. Itu adalah ibu binatang hampa. Kepala induk binatang itu lenyap. Tidak diketahui apakah dia dibunuh oleh Yang Mulia, tetapi mayatnya jatuh dari kehampaan. Induk binatang sudah mati? Bukankah itu berarti binatang kehampaan itu akan punah? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Induk binatang kehampaan telah melahap semua binatang kehampaan di istana leluhur untuk tumbuh hingga menjadi seperti sekarang ini. Kematian ibu binatang buas ini di tangan Yang Mulia Surgawi keempat berarti ibu binatang buas di istana leluhur sudah punah. Masih ada binatang kehampaan di tempat Lang Weo. Aku ingin tahu apakah binatang kehampaan itu masih hidup? Jika binatang kehampaan itu mati, binatang kehampaan tersebut akan benar-benar punah. Dia berlari menuju mayat ibu binatang hampa itu. Tiba-tiba, telur binatang hampa keluar dari tubuh induk binatang hampa dan mendarat di magma. Hati Qin Mu sedikit bergerak, dan kekuatan sihirnya mengalir keluar. Dia menyapu telur binatang kosong itu dan menaruhnya di tengah alisnya. Binatang betina itu melahirkan telur terakhir, dan mayatnya tenggelam ke dalam magma dan lenyap. Qin Mu hendak mengambil mayat induk binatang itu ketika dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya muram saat dia melihat mayat induk binatang itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Darah binatang itu mengalir keluar dengan cepat. Keberadaan era terakhir, kekuatan pengorbanan mereka sebenarnya telah meluas hingga ke tempat ini. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Mayat binatang betina besar itu berubah menjadi kerangka besar di lava dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, energi di kerangka itu habis dan roboh. Hatinya tenggelam, dan dia segera terbang untuk bergegas menuju pecahan Grand Emperor lainnya. Dia datang ke tempat lengan Grand Emperor jatuh, dan hanya ada tulang patah yang tersisa. Tulang Grand Emperor juga telah lenyap, dan dagingnya pun hilang. Qin Mu memiliki ekspresi muram saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat air terjun darah di langit. Di sanalah darah Dewa Grand Emperor jatuh. Dia mengeksekusi seni dewa teleportasinya, dan pada saat berikutnya, dia melintasi 10.000 mil untuk muncul di tempat jatuhnya air terjun darah.
Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan jubahnya berkibar di belakangnya saat dia perlahan mendarat di tanah. Tempat jatuhnya air terjun darah tidak membentuk danau darah atau lautan darah. Sebaliknya, tanahnya sangat bersih, dan tidak ada bekas darah. Sepertinya istana leluhur memang tidak cocok untuk dijadikan medan perang. Qin Mu melihat sekeliling dan bergumam, seluruh istana leluhur adalah altar pengorbanan keberadaan era terakhir. Setiap makhluk hidup yang mati di sini akan menjadi pengorbanan bagi mereka untuk datang ke dunia ini. Apakah Gunung Hitam masih bisa bertahan? Dia memikirkannya dengan hati-hati sejenak. Di seluruh istana leluhur, hanya 5 tambang besar yang bukan merupakan altar pengorbanan prasejarah. Hanya 5 tambang yang bisa tetap mandiri, dan tempat lainnya mungkin telah diserang oleh kekuatan era sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, setelah saya datang ke istana leluhur, selain 5 tambang besar, saya tidak menemukan kerangka apapun di tempat lain. Kerangka raksasa dan ahli penciptaan semuanya telah lenyap. Dia menghela nafas dengan gemetar. Dia mengira kerangka para ahli penciptaan telah ditelan oleh binatang hampa, tapi sekarang dia memikirkannya, bukan itu masalahnya. Tidak peduli apakah itu manusia atau binatang, selama mereka memasuki istana leluhur, mereka akan menjadi korban demi keberadaan era terakhir. Istana leluhur adalah altar pengorbanan yang sangat besar. Dengan kata lain, istana leluhur itu seperti sebuah piring besar. Orang-orang yang telah memasuki tempat ini semuanya sudah siap, menunggu keberadaan prasejarah untuk menikmatinya. Menggunakan istana leluhur sebagai altar pengorbanan dan nyawa orang-orang di istana leluhur sebagai persembahan kurban, ini sungguh mengejutkan. Siapa sebenarnya yang menciptakan ini? Qin Mu mengerutkan kening dalam-dalam. Siapa yang memiliki kekuatan magis dan kebijaksanaan untuk mengubah istana leluhur menjadi negara bagian ini? Berdasarkan situasi istana leluhur saat ini, tempat ini tidak cocok untuk ditinggali siapapun. Itu harus disegel dan tidak ada yang bisa datang ke sini. Terjadi perselisihan di antara masyarakat. Jika beberapa yang mulia surgawi bertarung, bahkan Tai tidak akan mampu menghentikan turunnya keberadaan prasejarah itu. Jika langit runtuh, Tai akan menahannya. Aku ingin tahu apakah Grand Emperor sudah mati atau masih hidup? Sepertinya kepalanya belum jatuh. Qin Mu melihat sekeliling, tapi dia masih tidak bisa melihat kepala Grand Emperor jatuh. Ibu Pertiwi masih mencari-cari, dan ada tentakel yang menari-nari dalam kekacauan. Mereka adalah akar dari Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi hanya punya waktu untuk menemukan salah satu kepalan tangan Kaisar Agung. Segala sesuatu yang lain telah dikorbankan. Grand Emperor benar-benar menyedihkan. Qin Mu menghela nafas. Sayang sekali benda itu tidak mendarat di tanganku. Sementara keempat yang mulia surgawi masih mengejar kepala Grand Emperor, aku akan pergi ke Laut Kekacauan dan mengambil batu asal Taichu terlebih dahulu. Laut Kekacauan pada awalnya adalah tambang yang terlalu mudah, dan juga merupakan tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kekuatan pengorbanan dari alam semesta sebelumnya. Tempat itu dipenuhi dengan Keiski dan sangat berat. Itu bisa dengan mudah mengasimilasi hal-hal lain ke dalam Keiski. Ketika telapak tangan yang mulia Xiao jatuh ke laut, itu tidak akan menjadi persembahan korban. Kemungkinan besar, itu tidak akan berasimilasi dengan ki primordial untuk sementara waktu, dan batu asal Taichu juga tidak akan berasimilasi. Selama seseorang bisa memasuki laut, mereka akan dapat menemukan pecahannya. Saya bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup karena pagoda langit kaca. Sayangnya pagoda tersebut telah lahir, dan pagoda langit kaca tidak dapat memenuhi permintaan saya. Namun, saya memiliki 2 cangkang telur yang ditinggalkan oleh saudara Dao Tai untukku. Qin Mu penuh percaya diri. Jika dia menggunakan cangkang telur yang mudah, dia pasti bisa memasuki Laut Kekacauan dan menemukan pecahan batu asal dan yang mulia Xiao. Pecahan batu asal adalah harta karun, dan tangan yang mulia Xiao juga merupakan harta karun yang luar biasa. Dia secepat kilat saat dia bergegas menuju Laut Chaotic. Tiba-tiba, tanah bergolak, dan akar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Mereka seperti naga pengeboran yang menggali terowongan ke dalam tanah dan berlari ke arahnya dengan panik. Ibu Pertiwi lagi. Sambil berpikir, Qin Mu mengeksekusi seni Dewa Perahu Ilahi Paramita yang hebat dan menginjak perahu dewa untuk berlayar jauh ke dalam kehampaan, meninggalkan Ibu Pertiwi jauh di belakang. Akar yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya ke dalam kehampaan, melewati lapisan kehampaan seperti sekelompok setan menari. Namun, saat Qin Mu melangkah lebih dalam, akar Ibu Pertiwi secara bertahap menjadi lebih habis. Akhirnya Ibu Pertiwi tidak bisa mengejar dan hanya bisa mencabut akarnya. Qin Mu melarikan diri dari kehampaan dan mencibir. Tubuhnya sudah mendarat di permukaan laut. Tepat pada saat ini, 4 suara gemuruh keras terdengar, dan tubuh Qin Mu membeku. Dia melihat 4 sosok yang luar biasa agung dan tinggi muncul di sekelilingnya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat Nyonya Surgawian, Yang Mulia Xiao, Raja Dewa Leluhur, dan Kaisar Dewa Langshuan. Tubuh keempat Yang Mulia Surgawi compang-camping, dan ada luka di sekujur tubuh mereka. Kulit mereka pecah-pecah, dan pakaian mereka berantakan. Ada juga darah yang mulia mengalir keluar dari luka dan menuju Laut Kekacauan. Keempat yang mulia pasti telah dilukai oleh Grand Emperor setelah mengejarnya. Namun, dari luka di tubuh mereka, selain luka yang ditinggalkan Grand Emperor, ada juga luka akibat pemusnahan kekosongan. Keempat yang mulia surgawi ini seharusnya mengejar Grand Emperor sampai ke kedalaman 35 ruang kosong dan dilenyapkan.
Kinmu berdiri di tengah-tengah empat yang mulia surgawi dan akhirnya merasakan perasaan penguasa bumi magma dikelilingi oleh yang mulia surgawi. Magma penguasa bumi adalah tiruan penguasa bumi dan dapat ditinggalkan kapan saja. Itu tidak terlalu mempengaruhi tubuh utama penguasa bumi. Dia menenangkan diri dan hendak berbicara ketika Yang Mulia Xiao tiba-tiba menutupi lengannya yang patah dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, "Saya kehilangan lengan, jadi saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan batu asal Taichu. Aku akan membiarkan kalian bertiga memiliki harta ini." Dia tiba-tiba mundur dan menghilang. Wajah Dewa Kaisar Lang Xuan pucat dan auranya lemah. Dia batuk darah dan berkata, "Luka teman Dao Xiao hanya luka luar, tapi lukaku adalah luka dalam. Bahkan sebelum kalian datang, aku disergap oleh Grand Emperor dan lukaku paling parah. Aku juga berharap untuk mendapatkan Grand Primordium Origin Stone ini, tapi aku tidak bisa. Lupakan saja, aku akan membiarkan kalian memilikinya." Sosoknya menghilang. Nyonya Surgawian dan Raja Dewa Leluhur mengerutkan kening. Kedua musuh tangguh ini segera mundur dan tidak mencari batu asal Taichu. Jelas sekali mereka punya rencana lain. Ledakan tiba-tiba datang dari tubuh Raja Dewa Leluhur, dan ekspresinya berubah drastis. Dia berseru, "Harta karun Dao surgawiku hancur, dan pengolahanku dianggap hancur. Dewi, maafkan aku karena tidak bisa mengantarmu ke laut kekacauan dan menemukan batu mentah untuk dipersembahkan kepadamu. Aku harus kembali ke milikku wilayah untuk memulihkan diri sesegera mungkin." Ekspresi Nyonya Surgawian juga berubah, dan dia mundur sambil menghela nafas. "Penyakit tersembunyi saya telah kambuh, dan kultivasi saya tidak banyak lagi. Saya harus kembali ke tambang untuk menekan luka saya." Raja Dewa Leluhur juga mundur dan mencibir. "Kalau begitu, aku akan membiarkan Yang Mulia Mhu melakukannya dengan mudah. Yang Mulia Mhu, kamu puas." Dalam sekejap mata, keempat Yang Mulia menghilang tanpa jejak, meninggalkan Qin Mu sendirian di laut kekacauan. Keringat dingin mengalir di bagian belakang leher Qin Mu saat dia berdiri tak bergerak di lautan kekacauan. Keempat bocah manja ini tahu bahwa sulit bagi mereka untuk bertarung melawan tiga lainnya, jadi mereka membuat alasan untuk mundur. Kenyataannya, mereka sedang menunggu seseorang untuk mengeluarkan batu asal, dan mereka bertiga bekerja sama untuk melukai orang itu dengan parah. Matanya berputar. Meskipun keempat Yang Mulia telah pergi, aura mereka telah terkunci di tempat ini. Qin Mu berada di pusat formasi, dan dia dikunci oleh aura empat Yang Mulia pada saat yang sama. Dia bisa merasakan bahwa dia akan mengganggu aura keempat Yang Mulia surgawi dan menyebabkan mereka menyerang pada saat yang bersamaan. Bahkan jika aku bisa melarikan diri ke laut kekacauan dalam sekejap, aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Bola matanya berputar cepat, tapi tidak peduli bagaimana dia menghitungnya. Selama dia menggerakkan tubuhnya, yang menunggunya adalah jalan buntu, jalan buntu. Di sekitar laut kekacauan, anehnya suasananya sunyi. Pada saat ini, bebatuan gunung di tepi pantai terbelah, dan sebuah akar keluar dari tanah. Akarnya diperiksa dengan lembut dan perlahan direntangkan. Tiba-tiba, sebuah mata tumbuh dari akar yang tebal, dan ia membuka matanya untuk melihat sekeliling dengan waspada. Lebih banyak keringat dingin muncul di dahi Qin Mu. Ibu Pertiwi juga telah tiba. Kemunculan Ibu Pertiwi pada saat ini hanya menambah penghinaan terhadap luka. Akar menggali keluar dari tanah dan bertambah banyak, secara bertahap berkumpul. Setelah beberapa saat, Ibu Pertiwi perlahan bangkit dari tanah dan memandang Qin Mu. Dia tidak segera bergerak dan berkata sambil tersenyum, "Penyihir hebat, kamu mengalami hari seperti itu? Lari, kenapa kamu tidak lari lagi?" Suara Qin Mu sedikit serak, dan dia berkata dengan ekspresi serius, "Ibu Pertiwi, tidak ada dendam hidup dan mati di antara kita, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak dekat dengan saya." Empat Yang Mulia surgawi ada di dekatnya, dan aura mereka saling terkait, menunggu kesempatan untuk menyerang. "Jika kamu mendekatiku atau menyentuhku, kamu akan menarik serangan mereka." Ibu Pertiwi memperlihatkan tatapan mencurigakan dan memeriksanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak apapun dari keempat Yang Mulia surgawi. "Aku akan mempercayaimu kali ini saja." Qin Mu tercengang. Dia melihat Ibu Pertiwi menggali terowongan ke dalam tanah dan menghilang. Bagaimana Ibu Pertiwi belajar menjadi pintar? Saya masih ingin memancingnya keluar dan menggunakan tubuh jasmaninya untuk memblokir serangan Yang Mulia surgawi keempat. Biarpun aku hanya bisa memblokirnya sesaat, aku masih bisa kabur. Qin Mu berkedip, dan butiran keringat mengalir dari dahi hingga matanya. Ibu Pertiwi benar-benar mempercayai kata-katanya, yang di luar dugaannya. Hari ini benar-benar lancar. Mungkinkah ada yang berkomplot melawanku? Saat dia memikirkan itu, ombak tiba-tiba muncul di laut kekacauan. Mengapa tiba-tiba ada gelombang di laut kekacauan? Rambut Qin Mu berdiri tegak, dan dia mengutuk dalam diam. Dia segera naik ke udara dan mengeksekusi seni dewa terbaiknya tanpa penjelasan apapun. Perahu Dewa Paramita menyeberang dan mencoba membuat terowongan ke dalam kehampaan untuk menghindari serangan Yang Mulia surgawi keempat. Saat tubuhnya bergerak, aura keempat Yang Mulia surgawi disatukan dan bertabrakan. Ada empat Yang Mulia surgawi dengan kekuatan sihir berbeda dan kesadaran berbeda dalam aura ini. Saat mereka bertabrakan, Qin Mu segera merasakan ki dan kesadaran vitalnya menjadi lamban.
Seni Dewa Perahu Ilahi Paramita miliknya tidak dapat terbentuk sama sekali, sehingga tidak dapat membawanya ke dalam kehampaan. Aku kacau. Hati Qin Mu tenggelam, dan dia segera membuat dua persiapan. Dengan bersenandung, alam harta karun ilahi miliknya terbuka. Salah satu tangannya meraih jepit rambut kayu persik milik Yang Mulia Ling, sementara tangannya yang lain meraih tambang kekacauan di alam harta karun ilahi. Di tambang harta karun ilahi yang kacau, dua bagian kulit telur tai terbang. Ini adalah persiapan bekasnya. Jika dia bahkan tidak bisa bertahan melawan seni dewa yang tidak berubah, dia akan menyegel dirinya sendiri di dalam cangkang telur tai. Adapun apakah telur tai dapat menahan serangan empat yang mulia dan melindungi dirinya sendiri, dia tidak tahu. Di tambang, telur Taisi juga terbangun dari pemurnian batu asal Grand Primordium. Bentuknya bulat seperti telur, dan dua cangkang telurnya mengelilingi alam harta karun ilahi Qin Mu. Yang Mulia Mu, apakah Anda memerlukan bantuan? Dia buru-buru bertanya. Qin Mu tidak menjawab. Saat ini, bahkan Taisi pun tidak berguna. Kemampuan Taisi tidak cukup kuat untuk melawan Yang Mulia Surgawi keempat. Saat dia hendak melakukan persiapan, dia melihat sebuah tongkat muncul dari lautan kekacauan dan menyebarkan ki primordial. Empat Yang Mulia Surgawi tidak menunjukkan diri mereka, tetapi seni surgawi mereka telah tiba. Meskipun Yang Mulia Xiao, Nyonya Surgawian, Raja Dewa Leluhur, dan Kaisar Dewa Langshuan semuanya terluka parah, seni surgawi mereka masih sangat kuat dan menakutkan. Empat Yang Mulia Surgawi melepaskan kekuatan penuh mereka dalam serangan ini, memaksa pihak lain untuk mundur. Jika mereka menunjukkan diri mereka sendiri, tidak akan ada efek seperti itu. Saat seni ilahi mereka hendak mencapai sisi Qin Mu, tongkat berjalan yang biasa-biasa saja itu menghantam dengan keras. Qin Mu mendengar ledakan keras, dan seluruh laut kekacauan terhempas oleh tongkat. Seni surgawi dari empat Yang Mulia Surgawi bagaikan selembar kertas yang hancur karena dampak yang mengerikan. Gelombang besar yang ditimbulkan oleh laut caotik menghantam ke segala arah, menyebabkan kekosongan tersebut runtuh. Tiba-tiba, sosok empat Yang Mulia Surgawi muncul dan terangkat oleh gelombang lautan kekacauan utama. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur. Keempat Yang Mulia Surgawi mendengus dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuh mereka. Namun, mereka tidak dapat melakukannya di hadapan kekuatan ini. Mereka tercengang. Kekuatan ini bahkan melampaui tubuh jasmani Kaisar Langit Kuno dan wujud lengkap Grand Emperor. Mereka bahkan merasa bahwa kekuatan ini mewakili sebuah alam yang melampaui batas alam surgawi. Keempat Yang Mulia Surgawi menari dengan gembira saat mereka dikirim jauh. Mereka berempat mendarat di tanah dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, mereka menghilang di empat penjuru istana leluhur. Di bawah tanah, Ibu Pertiwi tidak pergi jauh. Dia diam-diam mengamati aktivitas di laut kekacauan, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. Dia segera membuat terowongan di bawah tanah dan menggunakan pelarian bumi. Lambat laun, ombak yang ditimbulkan oleh lautan kekacauan menjadi tenang. Tidak lama kemudian, laut yang terbentuk oleh Kaieski kembali normal. Qin Mu menghela nafas lega dan buru-buru mengembalikan kedua kulit telur itu ke dalam tambang. Dia bingung. Ada apa dengan tongkat ini? Tongkat itu membuat Yang Mulia Surgawi keempat mundur saat menghadapi kesulitan, jadi dia menenangkan diri dan berdiri tegak di permukaan laut. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan berjalan ke depan untuk memeriksa tongkat itu secara detail. Dia melihat tidak ada yang aneh dengan tongkat itu. Tampaknya diukir dari kayu biasa. Tidak ada tanda pada tongkat berjalan, dan tidak ada aura dao besar manapun. Namun, tongkat biasa inilah yang membuat Yang Mulia Surgawi keempat terbang dan membuat mereka mundur. Dao Saudara Tai. Qin Mu membungkuk ke tanah dan berkata dengan tulus, "Terima kasih atas bantuanmu. Batu asal Taichu seharusnya jatuh ke tangan Dao Brother, kan? Sekarang sudah ada di tanganmu, aku bisa merasa nyaman." Dia menunggu beberapa saat, tapi tetap tidak ada reaksi dari tongkatnya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Karena Saudara Dao tidak mau bicara, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, laut caotik terbelah, memperlihatkan sebuah lorong. Su Shenghua, Lan Yutian, dan yang lainnya keluar. Tai tua melambaikan tangannya, dan tongkat itu terbang kembali. Lan Yutian bertanya dengan bingung, mengapa kakak baru saja berbicara dengan tongkat? Tai tua itu memasang ekspresi aneh saat dia menjelaskan. Dia memperlakukanku sebagai penopang dan mengira aku telah menjadi penopang hari ini. Keduanya bingung, tidak tahu mengapa Qin Mu punya ide aneh. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa Tai memiliki itu tidak kekal dan tidak memiliki bentuk, dan dapat berubah menjadi apa saja. Jadi, ketika Qin Mu melihat tongkat itu menakuti empat Yang Mulia Surgawi, dia berpikir bahwa Tai telah berubah menjadi tongkat, itulah sebabnya dia berbicara kepada tongkat seperti itu. Penatua Tai bersandar pada tongkatnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian telah melihat bahaya dari istana leluhur dan mendapatkan batu asal. Sekarang saatnya untuk bertemu Yang Mulia Mu di Gunung Suci 100.000. Yang Mulia Mu memiliki banyak hal kayu jenis ini.
100.000 gunung suci penuh dengan jenis kayu dewa ini. Xu Shenghua dan Lan Yutian segera mengucapkan terima kasih, dan Xu Shenghua berkata, bolehkah saya bertanya kepada teman Dao, bagaimana kita bisa mencapai 100.000 gunung suci? 100.000 gunung suci ada di sana. Kalian terus berjalan ke arah itu. Gunung suci itu sangat aneh, sakral, dan luar biasa. Kalian akan mengenalinya pada pandangan pertama. Tai tua menunjuk dengan santai, dan semua orang melihat ke arah jarinya, tetapi mereka tidak melihat apapun. Saat mereka berbalik, Tai tua sudah menghilang. Benar-benar orang yang luar biasa, puji Xu Shenghua. Mereka terus bergerak maju, dan Xu Shenghua melihat geografi istana leluhur. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Dia tidak bisa berhenti untuk mempelajari geografi dan berkata, geografi pegunungan dan sungai di sini tampaknya mengandung teknik Dao Ibu Pertiwi. Ada 36 jenis Dao besar Yuandu, dan semuanya dapat ditemukan di istana leluhur. Lan Yutian tidak menyadari semua ini. Dia baru menyadarinya setelah mengatakannya. Keduanya mempelajari dan mendiskusikan keuntungan mereka. Tanpa disadari, langkah kaki mereka kembali melambat. Di sisi lain, Qin Mu bergegas menuju 100.000 gunung hitam. Saat dia melihat pegunungan hitam di depannya, kekosongan di depan matanya tiba-tiba bergetar. Dia segera berhenti dan mencibir sebelum meledak dengan kesadarannya. Kesadarannya meledakkan kehampaan, dan ratusan ribu gunung hitam di depannya lenyap tanpa jejak. Sebagai gantinya adalah kepala yang sangat besar yang menutupi bahunya dan menghadap ke arahnya. Grand Emperor, lukamu terlalu parah. Kamu membuat ilusi untuk menipuku, tapi aku benar-benar berhasil memahaminya. Qin Mu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu terluka parah, namun kamu masih berani datang dan menemukanku? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Hahaha, Yang Mulia Mu, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Kepala Grand Emperor yang sangat besar menoleh. Wajahnya penuh luka, dan ada lubang besar di dahinya. Dia tersenyum dan berkata, luka-lukaku bukan apa-apa. Selama aku memiliki batu asal primordium agung, aku akan bisa pulih dalam waktu singkat. Yang Mulia Mu, keluarkan sisa seperempat batu itu, dan aku akan menyelamatkanmu kehidupan. Saya sudah memberikan batu asal itu kepada Yang Mulia Xiao. Qin Mu berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Selanjutnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuhku dengan kemampuanmu saat ini. Kaisar Agung, aku mengejar Yang Mulia Hao sejauh 600.000 mil, tetapi dia diselamatkan oleh Taishu. Dia beruntung. Dia perlahan-lahan mencabut pedangnya yang patah dan berkata dengan acuh tak acuh, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kehidupan yang sebaik ini. Kepala Grand Emperor seperti gunung, memberi Qin Mu perasaan bahwa itu adalah 100.000 gunung hitam. Tentu saja, kesadaran Grand Emperor lah yang mengganggu kesadarannya, menciptakan ilusi. Grand Emperor tidak mahir dalam ilusi kesadaran. Pencapaiannya di dalamnya jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Gong. Fluktuasi kesadarannya menyebabkan kekosongan bergetar, itulah sebabnya Qin Mu bisa melihat ke dalam dirinya. Yang Mulia Mu, kamu menjadi lebih sombong. Rambut panjang Grand Emperor seperti gumpalan. Dia memiliki rambut keriting alami yang panjang dan dikeriting menjadi satu. Saat ini, dia sangat marah, dan rambut keritingnya berkibar tertiup angin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dalam miliaran tahun hidupku, kamu hanyalah seekor belalang yang melompat-lompat. Kamu hanya bisa melompat dari musim semi ke musim gugur. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, alam harta karun ilahi Qin Mu telah meledak. Alam harta karun ilahi meluas, dan Grand Emperor mencibir. Rambut keritingnya berkibar seperti ular besar. Tidak peduli seberapa besar ranah harta karun ilahi Qin Mu berkembang, itu hanya bisa menutupi kepalanya. Kepala Grand Emperor menempati hampir setengah ruang di alam harta karun ilahi Qin Mu. Di depan kepala besar ini, istana celestial dan surga celestial tempat Qin Mu melayang tampak tidak berarti, seperti kota-kota kecil yang melayang di depannya. Di sisi lain, tubuh Qin Mu tampak lebih kecil. Senyuman muncul di wajah Grand Emperor saat dia melihat penampakan para dewa kuno di alam semesta. Dia mencibir dan berkata, ini adalah wilayahmu, lumayan. Namun, akulah yang menciptakan dunia ini. Dari zaman primordial kuno hingga sekarang, akulah orang pertama yang menciptakan sebuah dunia. Akulah yang memulainya. Kamu berani menggunakan alam kesadaran tertinggi di depanku. Qin Mu tertawa keras dan naik ke udara. Pedang patah di tangannya kembali ke keadaan semula, dan dengan kilatan cahaya pedang, dia menusuk ke arah Grand Emperor. Gerakan pedangnya ini menggunakan domain pedang Dao. Alam pedang adalah salah satu wilayah harta karun ilahi miliknya. Pada saat ini, alam pedang meledak, dan para dewa di alam harta karun ilahi melepaskan kekuatan sihir dan kultivasi mereka. Dao Surgawi Suandu, Dao Besar Youdu, Dao Besar Yuandu, serta dewa kuno dari 4 kutub, Yin Surgawi, Reruntuhan Akhir, dan seluruh surga. Dengan pedang ini, kekuatan pedangnya mencapai puncaknya. Grand Emperor tidak berekspresi saat dia melihat cahaya pedang yang terbang di atasnya. Dia memang tidak berani menggunakan alam kesadaran tertingginya. Jika dia melakukannya, dia akan mati.
Qin Mu telah mengembangkan seni surgawi yang mulia Ling yang tidak berubah. Jika dia menggunakan alam kesadaran tertingginya, alamnya akan segera berubah menjadi senjata tajam untuk menyerangnya dan menjebaknya di dalam. Namun, yang dia tahu bukan hanya alam kesadaran tertinggi. Tubuhnya yang lain, sebagai salah satu dari 10 yang mulia surgawi, tidak mengembangkan kesadaran. Sejak Yang Mulia Yun, Yang Mulia Ling, dan Yang Mulia Yu membunuhnya di kekosongan besar, dia menyadari bahwa ada kelemahan besar dalam kesadarannya. Oleh karena itu, setelah bertransformasi menjadi nona surgawi Qiang, dia tidak menempuh jalur lama pembentukan kesadaran. Kenyataannya, jalan yang dia lalui sama dengan yang mulia surgawi lainnya. Dia meminjam identitas selir surgawi dan mengumpulkan semua seni, jalur, dan keterampilan ilahi di dunia untuk fokus pada budidaya Qiang penting. Ia mempelajari jalur prasurgawi dan mencapai prestasinya sendiri. Di jalur ini, dia sudah menjadi salah satu dari 10 orang dengan pencapaian tertinggi di dunia. Rambut panjangnya berkibar seperti naga besar saat dia menghadapi dunia pedang Qin Mu. Alam pedang langsung meledak, dan suara benturan logam yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Rambut panjang terpotong oleh dunia pedang Qin Mu dan jatuh dari kepalanya. Rambut panjang yang rontok terpelintir, dan kepala rambut tiba-tiba berubah menjadi naga hitam ganas yang menerkam Qin Mu. Semakin banyak rambut Kaisar Agung yang terbang seperti naga panjang yang menari di langit. Mereka sangat tajam saat bentrok dengan ranah pedang Qin Mu dan bahkan beralih dari bertahan ke menyerang. Helaian rambutnya seperti pedang paling tajam di dunia, naga paling ganas, dan tombak paling tajam. Mereka menyerang Qin Mu dan menembus wilayah pedangnya. Qin Mu memegang pedang di satu tangan dan mengetuk bagian tengah alisnya dengan tangan lainnya. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka, dan naga hitam yang berubah dari rambut hitam langsung berubah menjadi rambut hitam dan jatuh dari langit. Seni ilahi yang tidak berubah. Kaisar Agung mengerutkan kening. Seni ilahi yang dieksekusi Qin Mu adalah seni ilahi yang tidak berubah, dan itu telah mengembalikan transformasi rambut ke bentuk aslinya. Mungkinkah aku tidak bisa menggunakan seni dewa kesadaran apapun di depan bocah ini? Cahaya pedang Qin Mu telah tiba di depannya. Cahaya pedang membelah rambut panjangnya dan hendak menusuk lubang di tengah alisnya. Aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku padamu. Grand Emperor tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Gelombang suara yang mengerikan menghancurkan ruang, dan dunia pedang Qin Mu langsung hancur. Bukan hanya domain pedang yang hancur, ada juga Suandu, Youdu, dan Yuandu. Para dewa dari segala ukuran di alam harta karun ilahi Qin Mu hancur. Langit berbintang hancur, bumi menguap, bumi, air, angin, dan api dimuntahkan. Ini seperti akhir dunia. Qin Mu menghadapi kekuatan ganasnya secara langsung dan mengungkapkan senyuman. Cahaya pedang di tangannya tiba-tiba menghilang, dan tubuh jasmaninya mengembang dengan panik. Tubuh jasmaninya terjerat seperti raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Roh dan dagingnya adalah satu, dan Tuhan serta dagingnya adalah satu. Dia menghadapi auman kepala Grand Emperor. Di permukaan tubuh jasmaninya, otot dan tendonnya membentuk berbagai pola rune. Sebuah lonceng besar melayang di atas kepalanya, dan suara bel itu bergema. Itu adalah ciptaan luar biasa yang memungkinkan alam harta surgawi yang hancur pulih dalam sekejap. Para dewa yang telah dihancurkan dihidupkan kembali. Surga ke-15 dari seni ilahi, ciptaan, tersembunyi. Seluruh alam harta karun ilahi miliknya tiba-tiba berkontraksi dalam sekejap dan memasuki tubuhnya. Para dewa dari segala ukuran tinggal di tubuh jasmaninya. Surga ke-18 dari seni dewa, cahaya merah muda tubuh dewa absolut. Era cahaya merah dipecah menjadi era kaisar merah dan era kaisar cahaya. Roh primordial yang satu menciptakan roh primordial yang terkuat, sedangkan roh primordial yang lain menciptakan tubuh jasmani untuk menciptakan tubuh jasmani yang terkuat. Pada saat ini, teknik kaisar cahaya dan kaisar merah ditampilkan sepenuhnya di tubuhnya. Tubuh jasmani Qin Mu sangat besar. Berdiri di depan kepala Grand Emperor, tubuhnya tidak lebih kecil dari kepala Grand Emperor. Dengan suara dentang, lengan yang sangat tebal keluar dari bawah ketiak Qin Mu. Kepalanya justru menjelma menjadi 3 kepala dengan 3 kepala dan 6 lengan. Dalam sekejap, pukulan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di wajah Grand Emperor, membuat kepalanya yang sangat besar terlempar ke belakang. Pikiran Grand Emperor hancur, dan dia dipukuli hingga linglung. Tiba-tiba, kaki Qin Mu berhenti, dan perahu dewa muncul di bawah kakinya. Perahu dewa membentang melintasi langit dan mengejarnya. Penyeberangan perahu paramita ilahi. Di haluan kapal, lapisan istana surgawi bersilangan di belakang Qin Mu. Istana surgawi berbaris dan membentuk surga surgawi yang mempesona dengan emas dan batu giok. Ki dan darah Qin Mu langsung naik ke titik ekstrim, dan cahaya darah menyinari separuh langit, mewarnai separuh langit itu menjadi merah. Penampakan dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, berkelahi dan membunuh. Seolah-olah semua pahlawan era Dragon Han berjuang untuk supremasi, dan adegan tragis mereka yang berjuang untuk supremasi muncul kembali. Grand Emperor melihat bercak darah itu dan melihat langit surgawi Qin Mu terbelah menjadi 3. Itu adalah pemandangan yang sama dengan 3 surga surgawi selama era Dragon Han. Ini adalah seni ciptaan, dia sebenarnya telah mengembangkannya sampai sejauh ini. Hati Grand Emperor bergetar hebat.
Langkah Kim Hu adalah surga ke-17 yang memasuki jalan dengan seni ilahi, namun Nagahan bersaing dengannya. Namun, seni Dewa Agung era Nagahan dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah tragedi era Dragon Han dikumpulkan dalam satu gerakan. 3 surga surgawi yang agung, Nagahan, Surga Han, dan Surga Naga, bersaing untuk mendapatkan ortodoksi Grand Emperor. Skema dan plot yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan dalam satu gerakan. Tindakan Kim Hu membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke era perjuangan besar, era di mana bahkan penguasa era primordial bisa jatuh kapan saja. Nagahan Kim Hu bertarung dengan seni ilahi yang hebat ini dan memukul kepala Grand Emperor. Kepala Grand Emperor jatuh ke dalam kehampaan dan menghilang dari langit istana leluhur. Perahu paramita ilahi di bawah kaki Kim Hu tersebar, dan tubuhnya berdiri tegak di udara. Ketiga kepalanya melihat ke segala arah, dan mata di tengah alisnya terbuka. Ketiga matanya menatap aktivitas di kehampaan. Grand Emperor, apakah kamu takut? Suaranya seperti gangren, mengikuti dari belakang kepala Grand Emperor saat melewati lapisan kehampaan, jelas memasuki telinga Grand Emperor. Dia tertawa keras dan berkata, sebagai kaisar terkuat di zaman purba, kamu telah diberi pelajaran oleh Yang Mulia Yun, dibersihkan oleh Yang Mulia Ling, dibersihkan oleh Yang Mulia Hao, dibersihkan oleh Yang Mulia Lang, Xiao, Yan, dan Zhu. Hidupmu adalah kehidupan yang gagal. Kepala Grand Emperor terbang melewati lapisan kehampaan dengan ekspresi gelap. Dia bisa dengan jelas mendengar suara Kim Hu dan melihat sosoknya. Kepalanya berubah, dan dagingnya bertambah. Tekniknya adalah teknik terkuat di dunia, kesadaran agung yang menyeluruh. Bahkan tanpa Grand Primordium Origin Stone, dia masih bisa memperbaiki tubuh jasmaninya dengan paksa. Namun, menggunakan kesadaran untuk memperbaiki tubuh jasmaninya jauh lebih rendah daripada menggunakan batu asal Grand Primordium. Sekarang lukanya sangat parah, kerusakan kesadarannya menjadi lebih buruk. Menggunakan kesadaran untuk memperbaiki tubuh jasmaninya akan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Teruslah berlari. Suara Kim Hu masih terdengar. Ini tidak sulit bagimu. Lagi pula, kamu telah melarikan diri selama jutaan tahun. Kamu bahkan tidak berani berubah menjadi pria. Kamu hanya berani berubah menjadi wanita dan bersembunyi di kamar selir Kaisar Langit, memaksakan senyum di wajahmu. Grand Emperor Agung, Kaisar Langit pertama yang memerintah alam semesta prasejarah, sebenarnya berubah menjadi seorang wanita dan berjuang demi kebaikan selir Kaisar Langit di kamar selirnya, menjual senyumnya demi kelangsungan hidup. Wajah Grand Emperor menjadi semakin gelap. Tiba-tiba, rambut keritingnya tergerai dan menembus kehampaan, membuat kepalanya tetap di tempatnya. Dia berhenti di kekosongan ke-27, dan rambutnya tergerai ke segala arah seperti bulu babi, menguncinya di sana. Kesadaran agung yang menyeluruh beredar dengan kecepatan penuh, dan kesadaran yang tersisa digunakan untuk memvisualisasikan tubuh jasmaninya. Tanpa tubuh jasmani dan hanya mengandalkan kepalanya, dia merasa tidak bisa bersaing dengan Kim Hu, yang mulia surgawi dengan seni surgawi. Dia harus menggunakan seluruh tubuh jasmaninya. Selama tahun pertama era Dragon Han, Kim Hu dianugerahi gelar yang mulia karena seni surgawinya. Di masa lalu, seni ilahi Kim Hu masih muda dan belum berpengalaman, tapi sekarang, nama Kim Hu telah menjadi kenyataan. Seni surgawinya telah mencapai Dao, menjadi Yang Mulia Mu yang sejati. Eksistensi seperti itu layak untuk dihormati dan diperebutkan dengan Grand Emperor. Daging tumbuh di bawah lehernya, dan tak lama kemudian, dada dan anggota tubuhnya tumbuh. Grand Emperor terus memvisualisasikan dan menggunakan kesadaran terakhirnya untuk membentuk tubuh jasmani baru. Memang benar kamu menjadi nona surgawi Qiang, tetapi kamu mengandalkan wajahmu, sosokmu, dan senyumanmu, bukan? Suara Kim Hu sangat kejam saat terlintas di benaknya. Kamu telah menyembunyikan dirimu seumur hidupmu, jadi kapan kamu berani menjadi seperti laki-laki dan bertarung secara terbuka? Mungkinkah setelah sekian lama bertransformasi menjadi seorang wanita, kamu sudah lupa bahwa kamu adalah seorang laki-laki? Ekspresi Grand Emperor dingin, dan kepalanya perlahan menyusut. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tampak seperti ahli penciptaan pada umumnya. Kim Hu berhenti bicara. Sudut mata Kaisar Agung bergerak-gerak. Pada saat ini, dia merasakan tatapan Kim Hu. Tatapan Kim Hu menembus 27 lubang dan mendarat padanya, menemukan lokasi tepatnya. Grand Emperor menutup matanya dan mengerahkan kesadaran agung yang menyeluruh. Seketika, semua jenis cahaya menyala di kehampaan ke-27, dan para dewa muncul satu demi satu, membekas di dalam tubuhnya. Metode semacam ini sangat mirip dengan tubuh dewa cahaya merah Kim Hu, tetapi dibandingkan dengan Kim Hu, dialah yang asli. Itu karena Kim Hu telah mempelajari kesadaran agung yang menyeluruh sehingga dia mampu menggabungkannya dengan jalur penciptaan untuk menyempurnakan tubuh ilahi cahaya merah. Namun, tidak peduli seberapa kuat seni ilahi ciptaan Kim Hu, mustahil baginya untuk kembali ke era primordial dan melihat dewa-dewa kuno yang sudah mati. Meskipun tubuh Kim Hu berisi banyak penampakan dewa kuno, hanya rune Dao besar dari 365 dewa kuno yang lengkap. Dia belum pernah melihat dewa kuno lainnya sebelumnya. Itu karena dewa-dewa kuno itu telah mati sebelum era Nagahan dan punah. Saya dihormati sebagai Grand Emperor bukan karena ahli pengorbanan ciptaan. Saya dihormati sebagai tubuh jasmani terkuat, bukan karena ahli pengorbanan ciptaan. Itu karena kebijaksanaan dan landasan saya. Dia tiba-tiba meraung, dan rambut panjangnya ditarik ke belakang dari kehampaan. Dia berdiri di kekosongan ke-27. Rambut keriting panjangnya ditarik lurus dan disampirkan ke bahunya. Otot-ototnya menyeramkan dan dipenuhi kekuatan tak terbatas.
Dia memperlihatkan dadanya, yang merupakan tubuh jasmani paling sempurna dari para pencipta. Otot-ototnya memiliki kesempurnaan aljabar dan keindahan yang menakjubkan. Itu adalah harga dirinya. Dia adalah pria paling tampan di antara para ahli penciptaan, dan dia juga yang paling cerdas dan berkuasa. Perubahan-perubahan Boyang, kecantikan Xinfu, dan kepahlawanan Shujun tidak ada apa-apanya di hadapannya. Dia mengandalkan kejantanannya sendiri, kekuatannya sendiri, kebijaksanaannya, dan pesonanya untuk menaklukkan para penguasa penciptaan zaman prasejarah, untuk membuat ketiga raja tunduk, untuk membuat para dewa kuno memujanya, dan menjadi Grand Emperor. Sejak akhir era primordial, ketika dia dikalahkan oleh Taichu Dao Kaisar Langit, dia jarang menggunakan kebijaksanaan dan kekuatannya untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dia biasanya menyebarkan kekuatannya dan berubah menjadi Dahong, Ming Fangyu, wanita surgawi Qiang, dan berencana untuk merebut kekuasaan. Dan sekarang, dia akan menciptakan kembali aura maskulin dari para ahli penciptaan, keindahan maskulinitas, dan mengalahkan Qin Mu dan bocah ini. Dia diam-diam menunggu kedatangan Qin Mu. Perahu Dewa Paramita melintasi kehampaan dan muncul di hadapannya. Pakaian Qin Mu berkibar tertiup angin saat dia berdiri di haluan kapal. Hanya ketika perahu berhenti barulah pakaiannya berkibar untuk menenangkan diri. Yang Mulia Mu, Grand Emperor berkata dengan suara yang dalam. Qin Mu membungkuk sedikit. Grand Emperor. Silakan. Silakan. Grand Emperor meraung, dan lebih dari 1.900 dewa kuno di tubuhnya mengerahkan kekuatan mereka untuk menghancurkan 27 kekosongan. Saat berikutnya, dia datang ke depan Qin Mu. Dia adalah penguasa zaman purba, satu-satunya kaisar. Dominasinya semuanya dalam satu pukulan. Dia meninju. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan, dan dua sosok besar itu terpisah, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka terjatuh ke belakang, menghancurkan kehampaan di sepanjang jalan, menciptakan petir dan listrik di dalam kehampaan. Boom, mereka menyerang terus-menerus. Ada cahaya berdarah di petir. Itu adalah darah yang keluar dari kulit tubuh jasmani mereka. Kehidupan reruntuhan akhir. Qin Mu meraung marah dan berhenti. Dia kemudian bergegas maju seperti aliran cahaya, dan jurang reruntuhan akhir muncul di bawah kakinya. Bagian atas kepalanya secara bawaan adalah satu, dan terhubung ke jurang maut. Bunga teratai tumbuh dari jurang, dan bunga bawaan di atas kepalanya berubah menjadi bunga teratai. Tubuhnya berputar dengan cepat, dan 3 kepala serta 6 lengannya melancarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Grand Emperor meraung marah dan bergegas maju. Dewa reruntuhan akhir yang berbulu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Reruntuhan akhir adalah surga ke-12 seni ilahi Qin Mu yang telah memasuki jalurnya. Poin terkuat dari gerakan ini adalah Ruins of End dapat menelan kekuatan musuh. Bunga teratai kembar di jurang di bawah kakinya kemudian dapat menelan kekuatan seni dewa lawan ke dalam jurang, mengubahnya menjadi surga pertama yang turun dari teratai di atas kepalanya untuk memberinya makan. Saat Chonate menjadi lebih kuat, kekuatan seni dewa akan semakin kuat, menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada musuh. Ini adalah seni dewa yang dia ciptakan berdasarkan metode yang Mulia Hao di wilayah iblis kekosongan besar. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyerap kebijaksanaan yang Mulia Hao. Saat keduanya bertabrakan, Grand Emperor merasakan kekuatannya mengalir keluar dan ditelan oleh jurang reruntuhan akhir di bawah kaki Qin Mu. Dengan ini, dia pasti akan menjadi lebih lemah. Tinju mereka seperti kilat, dan kecepatannya sangat cepat. Tubuh mereka bergerak lebih cepat, dan dalam sekejap mata, mereka bertarung dari satu ujung kehampaan ke ujung lainnya. Qin Mu mengandalkan 3 kepala dan 6 lengannya untuk menyerang dengan kecepatan yang mempesona. Dalam sekejap, tinju yang tak terhitung jumlahnya menghujani dirinya. Setiap kali Grand Emperor menerima pukulan darinya atau menerima pukulan darinya, dia merasakan kekuatan di tubuhnya mengalir keluar dan ditelan oleh lawannya. Kekuatannya mengalir melalui tangan dan lengan lawannya, mengalir ke tubuh dan kakinya, mengalir ke jurang reruntuhan akhir. Ketika dia mencapai jurang reruntuhan akhir, dia segera kehilangan kemampuannya untuk merasakan kekuatannya sendiri. Dia mungkin telah ditelan dan dimurnikan oleh jurang maut, menjadi Xiantian Wan. Sejak dia bangkit kembali, dia telah melakukan kontak dengan tubuhnya yang lain, Nona Surgawi Qiang. Dengan budidayanya yang sangat padat, ia membuka harta ilahi dan istana celestialnya, menjadi keberadaan 34 istana celestial dalam satu lompatan. Dia menutupi kekurangan ki vitalnya. Namun, dalam pertempuran dengan Yang Mulia Surgawi keempat, istana celestialnya hampir hancur total. Sekarang, energi esensi di istana surgawi yang hancur mengalir dengan panik menuju tubuh Qin Mu. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki sarana untuk mengendalikan hilangnya esensinya. Dia dikejutkan oleh gerakan Qin Mu lagi, dan tubuhnya yang mengesankan menabrak lapisan kehampaan. Dia jatuh dari kehampaan ke-27 ke kehampaan ke-10, dan darah terus-menerus keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan kekosongan yang dia lewati belum tertutup. Di mulut 17 lapisan kekosongan, Qin Mu bergegas turun dengan panik.
Tubuhnya berputar, dan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbang membentuk raksasa yang dibentuk oleh tinju yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti mesin paling rumit yang memenuhi visinya. Pada saat ini, Kinmu menggunakan seni bela diri ilahi. Semangat primordial jalur bela diri dari petani tua Zuofa, salah satu dari 4 guru surgawi agung kaisar pendiri, dilepaskan sepenuhnya di bawah tinjunya. Grand Emperor menyeka darah di sudut mulutnya dan segera mengubah langkahnya. Lusinan istana surgawi yang bobrok tiba-tiba terbang keluar dari punggungnya. Semua istana celestialnya telah dihancurkan oleh Yang Mulia Surgawi keempat, dan dia kehilangan esensinya. Namun, dia sepertinya tidak merasakan betapa seriusnya lukanya. Sambil berteriak, dia melihat semua istana surgawi runtuh saat ini. Auranya langsung melemah drastis. Kinmu melihat sebuah celah dan hendak mengeksekusi hidupnya di reruntuhan akhir untuk merebut budidaya dan kekuatan sihirnya ketika sebuah istana celestial baru tiba-tiba bangkit dari istana celestial yang runtuh. Jantung Kinmu melonjak, dan dia segera merasakan bahaya. Momentum menyelamnya langsung berhenti, dan dia terbang kembali, bangkit dari lapisan lubang kosong yang belum tertutup. Istana Celestial Grand Emperor dibangun kembali dengan kecepatan yang mengerikan. Aura Istana Celestial memberi Kinmu perasaan yang sangat akrab. Itu adalah Istana Surgawi Kesadaran Agung yang menyeluruh. Grand Emperor tahu bahwa dia tidak punya banyak budidaya yang tersisa. Jika kekuatan sihirnya tersebar di antara Istana Celestial lainnya, dia tidak akan mampu bertahan melawan seni ilahi Kinmu. Dia mungkin juga menghancurkan istana surgawi lainnya dan mengumpulkan semua energi mereka untuk membangun kembali istana surgawi kesadaran agung yang menyeluruh. Hanya dengan melakukan hal itu mereka dapat mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Kinmu dalam waktu sesingkat mungkin. Saat kesadarannya membentuk istana langit agung, penampakan roh primordial bergetar dan muncul di singgasana Kaisar Aula Langit Numinous di istana langit agung. Ia duduk dengan pisau emas dan seekor kuda besar. Proyeksi roh primordial Grand Emperor. Aura seorang kaisar melesat ke langit dan menembus lapisan kehampaan. Kaisar duduk di singgasana Numinous Sky Hall, memerintah dunia dan memimpin massa. Dia memiliki aura yang agung. Grand Emperor telah menjadi penguasa zaman purba selama ratusan juta tahun, dan kekuasaannya bahkan melebihi Kaisar Langit Taichu. Sudut mata Kinmu bergerak-gerak. Kekuatan kaisar ini membuat orang merasa tak terkalahkan. Bahkan hati daunnya pun terpengaruh. Meskipun Grand Emperor tidak berada di alam tahta kaisar secara utuh dan tidak memiliki roh primordial yang utuh, tekanan yang dia rasakan sangat menakutkan. Pada saat yang sama tubuhnya mundur, dia segera mengeksekusi seni sucinya, perahu ilahi paramita, melintasi lapisan kehampaan dengan kecepatan yang lebih cepat. Dengan 2 ledakan keras, dia bergegas menuju kehampaan ke-29. Pada saat yang sama, jenis seni dewa lain muncul, memungkinkan dia memasuki alam melupakan dirinya sendiri dan segalanya dalam waktu singkat. Tubuhnya hanyalah ilusi dan nyata, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menyerangnya, membuat aura Grand Emperor tidak dapat mengunci dirinya. Yang Mulia Mu. Grand Emperor mengangkat kepalanya dan memandang ke seberang kehampaan ke arah Kinmu, yang telah mencapai kehampaan ke-29. Tatapannya melewati lapisan kehampaan yang tertutup. Di sana, Kinmu berdiri di haluan perahu dewa. Jubahnya terbentang seperti sepasang sayap, menutupi perahu dewa. Jubah dan jubah di tubuhnya bukanlah barang biasa, melainkan pakaian kaisar awan tak berujung Wei Sui Feng. Itu juga merupakan jubah kaisar. Ketika disebarkan, itu sangat indah. Dari bawah, galaksi melingkar, dan bintang-bintang tampak seperti awan. Seni ilahi Kinmu dari tubuh ilahi cahaya merah membuat tubuh jasmaninya sangat kuat. Tingginya juga 30.000 yard dan sangat mencengangkan. Seni ketuhanan perahu ilahi paramita tampak sangat kecil di bawah kakinya, tetapi hampir tidak dapat menampung tubuhnya. Namun, Grand Emperor berada sangat jauh darinya, jadi ketika dia melihat ke atas, dia hanya bisa melihat Kinmu berdiri di atas perahu dewa. Jubah dan jubahnya seperti nebula, tidak lebih besar dari biasanya. Dipisahkan oleh 11 ruang kosong, keduanya tampak tidak bergerak. Jika kita mengklasifikasikannya berdasarkan alam harta karun ilahi dan istana celestial, alammu saat ini seharusnya sudah mencapai puncak alam langit Numinous. Mengesankan, sangat mengesankan. Sebelum Grand Emperor menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya telah mencapai kekosongan ke-29. Jarak keduanya sangat jauh. Di mata masing-masing, sosok satu sama lain telah menjadi sangat besar. Kamu tidak terganggu oleh sistem istana surgawi tersembunyi dan mengandalkan kecerdasanmu sendiri untuk mencapai langkah ini. Ini adalah hal yang paling mengagumkan. Jadi, Grand Emperor bergerak lagi dan muncul di depan Kinmu pada saat berikutnya. Kamu bisa bangga bahwa kamu mati di bawah kesadaran aku yang menyeluruh dan kemampuan surgawiku yang menyeluruh. Rambut Kinmu berdiri tegak dan tubuhnya bergerak. Perahu ilahi di bawah kakinya melaju lebih tinggi lagi ke langit. Di saat yang sama, semua jenis seni dewa meledak. Dao Agung bangkit dari istana leluhur. Penciptaan tersembunyi. Jalan kesadaran adalah yang pertama. Segala jenis seni surgawi yang agung dicurahkan untuk menemui surga kesadaran agung yang menyeluruh yang semakin dekat. Di surga agung, bunga Dao kesadaran Grand Emperor telah mekar,
dan buah daunnya masih muda. Pada saat ini, Qin Mu melihat pohon di surga agung. Pohon dunia. Dengan kata lain, di wilayah istana leluhur, pohon hitam besar itu hanyalah pohon hitam utuh yang belum ditebang dan dibakar oleh Tai. Di ujung alam Dao, di surga agung, apakah Dao agung miliknya mekar menjadi bunga Dao dan membentuk buah Dao di pohon dunia? Qin Mu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Seni dewa di tangannya berubah, namun era Nagahan bertarung satu sama lain, meledak dengan keluasan dan kepahitan era Nagahan. Tubuh ilahi cahaya merah sudah pasti menjadikan tubuh jasmani dan roh primordialnya menjadi satu, roh dan tubuhnya menjadi satu. Qin Mu meraung panjang, dan tubuhnya sudah memasuki kekosongan ke-30. Dalam kehampaan ke-30, tubuh jasmani dan roh primordialnya sangat tertekan. Itu adalah kekosongan yang sangat berbahaya yang pada dasarnya telah mencapai batasnya. Tubuh jasmaninya mulai hancur dan memudar. Kulitnya meninggalkan tubuhnya. Dan pada saat ini, dengan yang primordial perdamaian abadi yang melakukan gerakan ini, roh, ki, dan rohnya juga telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menerobos lagi, melampaui batas kemampuannya sendiri. Alam Taishu membuka bunga purba. Dia tiba-tiba menjadi sedikit kikuk, dan seni dewa di tangannya menjadi sangat kikuk. Dia sedikit gemetar saat dia mengeksekusi seni ilahi dari surga ke-22. Bunga Taishu tiba-tiba membuka kuncup aslinya. Ketika gerakan ini dilakukan, Taishu Dao berubah menjadi telur bundar dan jatuh ke surga kesadaran agung yang menyeluruh. Saat seni ilahi ini mencapai surga agung, telur itu tiba-tiba meledak, dan Taishu Dao melonjak keluar, berubah menjadi seorang dewi. Telapak tangannya terbentang, dan seluruh kesadaran surga yang menyeluruh menjadi sangat keruh. Surga kesadaran agung yang menyeluruh langsung menjadi lamban. Tubuh Qin Mu masih terus mundur saat dia melayang lebih tinggi ke dalam kekosongan ke-30. Dia merasa sulit mengendalikan tubuhnya, dan seolah-olah kehampaan itu mengubahnya menjadi kehampaan saat dia melayang lebih tinggi. Lengannya berkibar, dan ki vitalnya berubah menjadi semua jenis rune Great Dao. Namun, dia bahkan lebih kiku. Keterampilan mudranya akhirnya terbentuk, dan mata vertikal di tengah alisnya terbuka. Dua sinar cahaya keluar dari matanya, satu hitam dan satu putih. Dia mengeksekusi seni dewa tingkat 23 dari alam Dao, dan taijinya berubah menjadi yin dan yang. Tatapan ini melesat ke surga kesadaran agung, dan yin dan yang ki berputar di sekitar Dewi Taishu, menghancurkan bunga Dao. Buah Dao jatuh, dan surga kesadaran agung yang menyeluruh runtuh. Keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di wajah Grand Emperor. Dia mengertakkan gigi dan mendekati Qin Mu. Tubuh Qin Mu terus naik ke langit, mendekati kekosongan ke-31. Kekosongan itu adalah tempat yang tidak bisa dia jangkau. Jika dia datang ke sana, tubuh jasmani dan roh primordialnya pasti akan lenyap dan lenyap. Dan sekarang, dia melawan Grand Emperor dengan sekuat tenaga. Dia berada pada saat kritis dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Tampaknya ada kekuatan mengerikan yang mendukungnya dalam kehampaan, memungkinkannya untuk terus bangkit. Ini mirip dengan seni surgawi miliknya, surga yang menyeluruh. Ketika Great Overarching Heaven terbentuk, ia meminjam kekuatan kehampaan untuk mensimulasikan Great Overarching Heaven, mengubah dewa menjadi selembar kertas tipis yang tidak memiliki ketebalan dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Ketika dia mencapai kekosongan ke-30, kekuatan dari kekosongan itu begitu kuat bahkan dia tidak bisa bertahan melawannya. Kekuatan telapak tangan Grand Emperor tiba di hadapannya. Grand Emperor tidak mencoba membunuhnya, tetapi mengirimnya ke ruang ke-31 dan melenyapkannya. Dia telah menghancurkan surga kesadaran agung Grand Emperor, yang mengejutkan Grand Emperor, tetapi juga memberinya harapan untuk membunuhnya. Tubuhnya sudah mulai rata, dan tubuh jasmaninya mulai kehilangan ketebalannya. Dia melayang ke atas tak terkendali. Pada saat ini, Qin Mu mengeksekusi seni surgawinya dengan lebih kiku. Seni ketuhanan ini tidak benar, dan itu tidak terlihat seperti seni ketuhanan jelek yang bisa dilakukan oleh seorang pemuja surgawi dengan seni ketuhanan seperti dia. Sebagai yang mulia surgawi yang membangun jalur dengan seni dewa Qin Mu selalu mengumpulkan keindahan atmosfer dan jalurnya. Namun, seni dewa ini tidak memiliki keindahan Dao Agung. Namun, pada saat ini, suara Dao yang keras dan jelas terdengar. Seolah-olah jutaan makhluk hidup dan dewa telah muncul pada saat ini, memanggil nama yang sama secara serempak. Dao dari Taishi. Ia memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Surga ke-24 memasuki jalan dengan seni ilahi, Taishi mempertanyakan mekarnya musim semi. Telapak tangan Qin Mu terjulur untuk bertemu dengan telapak tangan Grand Emperor. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan Grand Emperor tersenyum. Kemudian, senyuman di wajahnya membeku, dan senyumannya berubah menjadi keterkejutan. Keheranan di wajahnya menjadi lebih kuat. Dia melihat daging dan darah di telapak tangannya terkelupas, dan zat yang membentuk telapak tangan itu tampaknya telah menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat meninggalkannya. Situasi serupa juga terjadi pada lengannya. Partikel halus tersebut dapat dilihat dengan mata telanjang, dan terbang mundur seperti kabut. Segera, mereka mencapai bahunya, dadanya, lengan lainnya, dan kakinya. Dia berdiri di sana dan merasakan tubuhnya masih di sana. Tubuhnya masih lengkap,
tapi dia tidak punya tulang atau daging. Tubuh di bawah lehernya menjelma menjadi wujud transparan yang hanya memiliki tubuh jasmani dan tidak memiliki substansi. Ki vitalnya, istana surgawi kesadaran agung yang menyeluruh, dan 7 harta surgawi agungnya semuanya telah berubah menjadi keadaan aneh yang tidak memiliki substansi. Hanya kepalanya yang tidak berasimilasi dengan telapak tangan Qin Mu karena itu adalah tubuh aslinya. Bagaimanapun juga, tubuh jasmani Grand Emperor penguasa penciptaan yang dipuja dan dimurnikan. Meskipun seni ilahi Qin Mu sangat indah, itu tidak bisa meluluhkan kepalanya dalam sekejap. Meskipun tidak dapat melarutkan kepalanya, ki vital di kepalanya telah larut, dan kesadarannya menjadi tidak stabil, menjadi lebih lemah. Tiba-tiba, telapak tangan Qin Mu mengepal dan meninju lubang di jantung alis Grand Emperor. Pukulan ini sangat agung dan kuat. Jalur bela diri tidak bisa dihancurkan, mengubah otaknya menjadi bubur dan menyebarkan kesadarannya. Kepala Grand Emperor jatuh dari kehampaan ke-30. Ledakan. Itu menembus kekosongan ke-29 dan kemudian kekosongan ke-28. Lubang besar muncul di lapisan kehampaan. Mata Grand Emperor kabur, dan penglihatannya kabur. Dia samar-samar bisa melihat tubuh Qin Mu berubah menjadi ilusi saat dia naik ke kekosongan ke-31. Yang mulia Mu masih mati, aku masih hidup. Pikirnya dalam hati. Pada saat ini, dia melihat Qin Mu, yang telah naik ke kekosongan ke-31, mengeluarkan telur bundar dari tengah alisnya. Kaisar Agung tampak bingung. Kepalanya menembus lapisan kehampaan dan turun dari langit, menghantam tanah istana leluhur. Ia kemudian berguling beberapa putaran dan mendarat di sebidang tanah kosong, menakuti binatang purba di sekitarnya. Kepalanya baru saja berhenti berputar ketika dia mendengar suara gemuruh keras datang dari kedalaman kehampaan. Seberkas api turun dari langit dan menghantam dengan kejam di sampingnya. Batuan pecah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, dan bumi pernapasan terbang ke langit. Itu meluas di langit dan berubah menjadi tanah terapung yang tertiup ke kejauhan oleh angin kencang. Di tengah asap dan debu, Grand Emperor melihat tubuh Qin Mu yang compang-camping tidak jauh dari sana. Dia memiliki satu lutut di tanah dan telapak tangannya di tanah. Segel besar 5 biji. Qin Mu mengangkat kepalanya, dan ketiga matanya bersinar terang. Kepala Grand Emperor hendak berusaha melarikan diri ketika tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergerak. Ledakan keras terdengar, dan tanah terus naik membentuk 5 ranjau. Satu tambang diselimuti oleh dao dari Tai, satu tambang terjerat dengan dai dari Taiji. Satu tambang memiliki transformasi Dao dari Taishu, dan satu tambang memiliki pegunungan Dao dari Taishi yang juga telah berubah menjadi sebuah gunung Poid yang tak berbentuk. Hanya pegunungan terakhir, meski menonjol, tidak memiliki aura Dao besar. 4 dari induknya menekan kepala Grand Emperor, dan 4 Dao besar yang berbeda menyerbu tubuhnya untuk menekan kesadarannya. Mereka mencetak segel 4 jenis Konate Great Daos pada kesadarannya. Kesadaran Grand Emperor langsung terkunci, dan dia tidak dapat menggerakkannya lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Yang mulia Mu, apakah aljabarmu dari sekte guru surgawi seni bela diri? Hanya ada 4 tambang, namun kamu bilang itu 5. Wajah Qin Mu menjadi hitam. Dia belum pernah memahami Dao Tai, jadi dia tentu saja tidak bisa menggunakannya untuk menyegel Grand Emperor. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah segel dari 5 tambang adalah karena ada 5 tambang di istana leluhur dan itu hanya sekedar ucapan sepintas lalu. Tiba-tiba, dia mendengus, dan darah muncrat dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Luka di tubuhnya pecah satu demi satu, dan dia juga memuntahkan darah ke segala arah. Grand Emperor berjuang sekuat tenaga untuk mengumpulkan kesadarannya yang berantakan dalam upaya membuka segelnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan mengejek. Yang mulia Mu, kamu menyegelku, tapi terus kenapa? Lukamu lebih parah daripada lukaku. Wajah Qin Mu menjadi lebih gelap. Dia gemetar ketika mengeluarkan keranjang kecil yang berisi pil roh yang telah disempurnakan oleh tabir untuknya. Ketika praktisi kuat di era terakhir menyerbu malam itu, tabib secara khusus menyempurnakan sekeranjang pil roh. Qin Mu dan yang lainnya tidak menghabiskan semuanya, jadi masih ada sisa di keranjang. Dia menyimpannya untuk keadaan darurat. Kesadaran Grand Emperor tidak dapat dipadatkan sama sekali. Kepalanya keluar ke segala arah, tapi semakin mengecil karena segel 4 ranjau. Tekanan di sekitarnya juga menjadi lebih berat, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Dia tersenyum dan berkata, Qin bocah, sungguh luar biasa kamu bisa melakukan ini, tapi sayang sekali kamu tidak bisa membunuhku. Kamu hanya bisa menekanku. Selama aku membuatmu kelelahan sampai mati, aku akan tetap menjadi yang terbaik, pemenang. Qin Mu terus menyempurnakan energi obat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Grand Emperor berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana jika Yang Mulia Yun membunuhku? Setelah dia meninggal, roh primordialnya dilemparkan ke dalam kekosongan tertinggi dan ditekan di surga kesadaran agung yang menyeluruh. Yang Mulia Ling menahanku, lalu kenapa? Dia masih dibunuh olehku, jadi dia hanya bisa menyegel dirinya sendiri di sungai surgawi. Yang mulia Mu, kamu memiliki nasib yang sama. Qin Mu mengkatalisasi energi obat dan menekan lukanya sebelum menghela nafas lega.
Kepala Grand Emperor telah disempurnakan menjadi seukuran pagar oleh 4 tambang, dan keempat tambang tersebut menjadi lebih kecil.